visual nih. Oh, Kayak ada kelabang. sini. Pegang aja udah biar asik. Aneh. Ya, bagus. Ya udah, Tuh, tepuk tangan lagi. Tepuk ya udah. Tuh, 2 hati. Halo. Halo. Halo, selamat datang kembali di Benang Merah Podcast tahunan Halo. yang dipersembahkan oleh Ben dan Rara. Benang merah. Sekarang kita udah di tahun 2025 ya sebenarnya. Kami merekam episode ini pada tanggal 1 Januari 2025. Selamat tahun baru untuk kita semua. Happy New Year. Happy Good New New Year. Dan ya seperti di tahun-tahun sebelumnya kita pengen berbagi aja sih apa yang telah aku dan Ben pelajari. Dan mungkin berbagi rekomendasi dan mungkin pembelajaran ya dari tahun 2024 ini ke teman-teman sekalian. Dan sebelumnya kami mau minta maaf kalau presentasi visualnya lebih seadanya ya. Karena kita lagi nggak bawa peralatan Iya. apapun dan ini menggunakan kamera seadanya lah. Dan kebetulan aku dan Ben ini sebenarnya lagi di luar kota, nemenin orang tua yang lagi berkunjung ke sini. Jadi liburan ini lumayan padat lah ya si jadwalnya, tapi Jadi jeda-jeda sela-sela. ya jeda-jeda di antara turis Asal. Oke, semoga kabar teman-teman baik di hari pertama atau minggu pertama tahun 2025 ini. Mungkin bisa kita mulai saja. Bagaimana tahun 2024 menurut kamu Ben dan menurut aku Rara? Mungkin dari kamu dulu deh. Aku gimana ya? Bingung juga. Karena sekarang kan gue lagi ngerjain PhD ya dari tahun 2021 ya. Mungkin kalau sedikit flashback ya 2021 sampai 2023 awal April itu masa-masa COVID masih di Indonesia, jadi ada kesulitan-kesulitannya sendiri. Masa 2023 baru kembali ke New Zealand, 2024 full di New Zealand kan. Ternyata nggak semakin mudah ya. Ternyata cukup pastilah buat siapapun yang lagi belajar, mau S1, mau S2, mau S3 gitu, pasti ada kesulitan-kesulitannya sendiri gitu, dan belajar lagi itu ya tidak mempermudah segala hal sih. Yang ada justru kita memperumit dan mempersulit banyak hal. Bukannya belajar tuh emang memosisikan diri kita di tempat-tempat maupun perasaan yang baru sehingga tidak nyaman ya. Emang gitu kan esensi dari belajar. Ya nggak sih? Iya benar banget, dan justru itu kenapa mungkin 2024 tuh tetap susah ya buat gue pribadi, karena belajar lagi kembali untuk PhD itu sendiri, untuk S3 itu sendiri, tapi juga karena kita memulai kembali kehidupan di negara asing juga, jadi kayak dua hal ya yang dipelajari gitu, kayak secara keseharian, laku hidup, ya kehidupan lah keseharian, tapi juga secara intelektual, fokus ke isu dan topik yang sedang dipelajari, itu juga mempelajari hal baru, jadi kayak ada banyak hal yang sedang dipelajari. Ini kayak lagi di utopia ya. Ya banyak, sorry kawan-kawannya, banyak burung Kayak lagi yang di surga menghampiri ya. kita, lagi kayak di film-film Disney sih sebenarnya. Berarti buat kamu bisa nih kalau bisa buat merangkum aku 2024 dalam beberapa kata atau kalimat atau dan mungkin ya mungkin 2024 layaknya tahun-tahun sebelumnya jadi proses pembelajaran secara konstan sih. Dan mungkin tahun ini aja sedikit lebih rumit karena ada banyak hal yang terpaksa dipelajari berbarengan tentang hidup itu sendiri, tentang dalam artian menyesuaikan di kehidupan yang baru gitu kan, di dunia yang baru, di negara yang baru, dengan cara berhubungan relasi yang baru, budaya yang baru, keseharian yang baru, plus juga akademik itu sendiri yang baru. Jadi walaupun emang kehidupan itu pada dasarnya adalah proses pembelajaran sepanjang hidup gitu ya, tahun ini sedikit lebih berat karena ada banyak penyesuaian pribadi maupun akademik juga ya. Tapi bukannya tahun lalu ya
kan kita itu Kayak tema masih ongoing. ya itu Kayak kan masih ongoing sih. masih masih ongoing. Mungkin karena tahun ini tuh lebih banyak apa ya, pintu-pintu kemungkinan atau Iya itu sih. opportunities-nya tuh Iya, lebih lebih banyak dari tahun lalu. Nggak sebaik iya. itu, tapi lebih banyak. Jadi kita mulai mengambil resiko-resiko atau pilihan-pilihan yang punya konsekuensi gitu kali ya. Itu sih. Dan itu mungkin ya yang kayak ngambil resiko-resiko itu sih yang mungkin yang akhirnya um, membuka kemungkinan possibilities, kemungkinan akan kegagalan. Kemungkinan kayak Sorry. possibilities Ya, ya. ya, sorry. Kemungkinan possibilities itu sekedar Iya, iya, translation ya. iya. Google Translate akan kegagalan yang Hmm, nggak bisa kita sepenuhnya kendalikan gitu. iya, iya. Itu sih yang mungkin sedikit lebih menakutkan sebenarnya, karena mungkin kalau misalnya kita di ruang-ruang aman dan nyaman kita, comfort zone kita, misalnya kayak lagi di Indonesia, kita udah tahu caranya, kita udah tahu batasan-batasan kemungkinannya Hmm, seperti apa, dan batasan-batasan kegagalannya apa, kita udah punya apa ya, ya ruang nyaman itu, comfort zone itu ya, jadi tahulah apa yang harus bisa dilakukan, strategi-strategi apa yang bisa dilakukan. Sedangkan karena ini ada di budaya, uh, ruang. ruang relasi yang baru, kita Hmm, belum bisa sepenuhnya paham akan um, akan kemungkinan-kemungkinan tersebut, dan termasuk kemungkinan-kemungkinan gagal tersebut. hmm. Itu sih. Oke, jadi intinya kalau aku boleh apa ya, rangkum, buat kamu 2024 itu itu menantang karena ada banyak pembelajaran yang harus dilakukan sekaligus, baik di Iya, level akademik maupun personal dan juga sosial kali ya. iya, Dan mungkin karena semuanya berbarengan itu yang bikin apa ya? Mungkin resiko-resiko atau hal-hal yang di luar kendali kita juga iya, datang secara bersamaan atau kemungkinan datang iya. bersamaannya cukup tinggi gitu. Dan ini ya benar banget, dan mungkin ini karena lagi S3, gimana ya, mungkin S3 kan pada dasarnya mempertanyakan segalanya, apalagi karena kita Hmm, kita berdua di bidang sosial gitu ya, sosiologi, antropologi. Jadi kita mempertanyakan hmm, konstruksi sosial kita gitu. Dan itu tuh merembet banget menjadi mempertanyakan segalanya juga, termasuk juga hmm, tentang um, harapan-harapan kita, kemungkinan kita pribadi untuk bisa menggapai apa yang kita inginkan, karena kita paham juga kayak batasan-batasan struktural sistemiknya, akan kita dari Indonesia pindah ke negara um, apa ya, berat. barat, global north gitu. Kita tahu juga batasan-batasan kehidupan kita, batasan ekonomi, batasan kultural, batasan politik kita, dan lain sebagainya. Jadi, dan karena kita juga mempelajari hal itu, jadi kayak Itu kan bisa hal yang semak, baik juga kan bisa sebenarnya. bisa bisa banget, tapi juga kayak apa ya, ruang untuk ragu itu lebih besar juga. Itu sih. Tapi kan kamu bukan orang yang paling kalah nih Oh, dalam enggak, konteks atau enggak, field enggak, ini sama gitu. sekali enggak. Kenapa kamu ngerasa udah kalah duluan Oh, enggak, sebelum? aku nggak ngerasa Oh, kalah. enggak. Aku nggak ngerasa kalah. Nadanya sih agak pesimis, tapi Oh iya, selalu. Kalau kalau pesimis sih selalu nggak ngerasa kalah, dan sama sekali nggak pengen apa ya, menunjukkan seakan-akan kita orang yang si paling kalah gitu, si paling marginal. Cuma tahu juga seberapa jauh kita bisa berharap gitu, ketimbang misalnya di Indonesia gitu. Jadi kayak apa ya, di apa ya, ceilingnya lebih kelihatan. kalau menurut kamu lebih buat kamu pribadi dan mungkin ada beberapa orang juga yang Hmm. penasaran karena diskursus tentang diaspora kan lagi lumayan Hmm. mengemuka di media sosial ya, bahwa kayaknya banyak teman-teman kita juga yang lagi memikirkan kayak ini saatnya deh kita menjadi diaspora Hmm. gitu, kayak sebuah eksodus yang cukup besar gitu. Kalau menurut kamu pribadi lebih banyak harapan di sini di New Zealand, luar negeri gitu ya, atau di Indonesia kalau buat kamu pribadi, baik secara personal maupun sosiopolitik? Kayak kalau tergantung tujuan akhirnya ya. Kalau misalnya gue udah beres S3 nanti ya, Alah, insya Allah. iya insya Allah, gue udah beres misalnya tahun ini S3 gitu ya, kayak bisa dengan sangat mudah, dengan modal-modal pengetahuan, modal budaya, modal ekonomi yang kita berdua miliki saat ini, terus kemudian misalnya kita ngambil pilihan untuk kembali ke Indonesia, kayaknya bisa dengan mudah dapat kerjaan gitu ya. Gue cukup pede Di akan hal itu di Indonesia. Indonesia.
gitu. Mungkin masuk institusi pendidikan tertentu dan lain sebagainya. Dan kita juga punya relasi-relasi sosial, modal-modal sosial tersebut untuk apa ya, menjadikan itu suatu hal yang lebih aktual gitu kan. Um, Kayaknya untuk melihat hal tersebut misalnya di New Zealand gitu ya, atau bahkan di negara-negara lain, itu lebih sulit buat gue. Jadi Lebih banyak tantangannya lebih banyak gitu. tantangan karena ada banyak hambatan-hambatan. Tadi bahkan kayak ini deh, kayak hambatan yang paling kelihatan adalah misalnya kita di Indonesia kelas menengah atas, sedangkan kalau kita misalnya ke New Zealand dengan modal ekonomi yang kita miliki di Indonesia, di sini kita sebenarnya nggak Pasti turun pasti kelas turun kan. kelas gitu. Tapi kita juga nggak bilang paling miskin karena banyak banget orang yang lebih termarginalkan di sini juga. Cuma untuk mencapai beberapa hal tertentu lebih banyak hambatannya secara ekonomi. Itu satu hal. Belum kita ngomongin tentang visa gitu kan ya, yang sangat sulit juga buat kita datang dari Indonesia gitu. Sayang sekali karena kita datang dari Indonesia, beda dengan misalnya orang UK atau orang Australia ke New Zealand. Mereka akan dapat visa dengan lebih mudahnya, atau bahkan nggak usah harus apply visa kerja dan lain sebagainya, bisa dengan mudah kerja begitu saja. Sedangkan kita ada banyak hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesempatan-kesempatan kerja tersebut gitu. Iya, contohnya aja visa New Zealand tuh baru aja per November tahun lalu tuh double ya. Jadi Double. harganya double untuk Iya. semua, termasuk visa apa namanya, turis Iya. maupun visa kerja gitu. Belum kita ngomongin tentang relasi sosial kita gitu, yang ya di sini kita punya banyak teman, teman yang dekat, teman yang baik. Tapi apakah itu bisa mengubah menjadi suatu modal ekonomi? Lebih tanda tanya besar. Sedangkan di Indonesia gue lebih yakin untuk Iya, karena kita mengubah dari hal lahir tersebut. juga di situ dan itu rumah kita. Ya sih, tapi mungkin ini ya tantangannya jadi diaspora gitu sebenarnya. Banyak apa ya? Emang sih kalau misalnya kita ngebandingin jumlah pemasukan ya, nominalnya tuh kesannya kayak wah kan sejahtera gitu dan lebih kaya. Mungkin iya kalau kita bandinginnya benar-benar secara nominal pemasukan atau gaji gitu. Cuma kalau misalnya dibandingin sama pengeluaran, terus tadi lagi ya kayak hal-hal yang harus kita konversiin menjadi modal untuk akhirnya kita bisa punya posisi yang setara kayak di Indonesia, tapi di luar negeri itu sebenarnya belum tentu setara dengan ketika kita di Indonesia gitu. Terus juga ada tantangan-tantangan lainnya lah yang kayak sosial, kultural, dan ya ada kelebihan kekurangannya lah ya. Jadi nggak kayak di luar negeri semua enak gitu juga. Kayaknya aku juga lumayan kritis soal itu. Tapi emang buat beberapa orang mungkin di luar negeri, mungkin kayak orang-orang kayak kamu, meskipun banyak tantangannya, tapi mungkin kamu ngerasa lebih banyak dapat kemerdekaan akademik Itu atau sih. kayak apa ya, kesempatan-kesempatan untuk riset yang tidak diganggu bor atau akreditasi. Tapi beneran, ya itu setuju banget. Dan di Indonesia tuh tarikannya tuh kayak wah gila, ada jaring pengaman keluarga lah gitu kan ya, yang bisa ngebantu kita dalam banyak hal juga gitu kan ya. Sedangkan di sini kan kita nggak ada. Tapi ya itu sih, walaupun ada banyak tantangan dan hambatan di sini, dan tarikan untuk balik lagi ke comfort zone di Indonesia tuh kadang sangat besar juga, apalagi kalau lagi rumit gitu di sini ya. Cuma kalau kita berpikir secara apa ya, secara logis tentang sekali lagi kemungkinan tersebut, ya disinilah kita sebenarnya bisa mencoba hal tersebut ya, yang tadi kamu udah bilang sih tentang akademik lah, masa depan kita berdua, masa depan aku sebagai akademisi gitu kan. Aku nggak tahu apakah pengen di Indonesia dan balik lagi ngurusin banyak tetek bengek borang dan urusan admin dan lain sini sebagainya. Kalau jadi dosen nggak ada juga kan? Ada admin, tapi pendapatannya juga nggak 10 juta juga gitu, atau misalnya di bawah itu kadang-kadang. Dan bahkan kayak belum kita ngomongin dosen-dosen tidak tetap dan lain sebagainya gitu, yang lumayan sih penghasilannya kurang manusiawi ya. Apalagi dengan manusiawi. beban mengajar yang cukup tinggi, sedangkan kalau di misalnya di konteks New Zealand itu, meskipun kamu dosen tidak tetap, dosen luar biasa, kamu tetap ada kemungkinan punya tutor gitu, dimana si tutor itu yang akan membantu memeriksa ujian dan segala macam. Jadi nggak semuanya diembat sendiri gitu sih beban kerjanya ya. Aku paham sih.
ini bukan pengen kayak pesimis ya, cuma lebih kayak realistis aja tentang masa depan. Kayak aku cukup optimis dalam banyak hal, Hmm. tentang kemungkinan masa depan aku maupun kita berdua gitu ya. Cuma sangat paham juga akan tantangan-tantangan hambatan struktural sistemiknya, karena kita datang dari negara Indonesia yang ke negara barat gitu, dengan segala macam tantangan-tantantangan developing, underdeveloped, Yeah. global south, third world, Emerging economy. apapun lah itulah terminologinya gitu kan ya. Dan itu harus diakui juga gitu. Dan juga ya karena kita harus berstrategi untuk melalui hal tersebut sih, buat kita berdua gitu kan. Iya, jujur sih, ya aku lumayan mirip sih. Mungkin kalau bisa ngerangkum 2024 ya emang buat aku menantang banget karena banyak hal, aku banyak mengambil pilihan-pilihan hidup yang baru, yang mungkin benar-benar di luar zona nyaman aku atau bahkan di luar apa ya, hal-hal yang aku sukai gitu. Kayak misalnya aku mulai kerja full time, benar-benar ngantor 9 to 5. Dan itu terakhir aku kerja 9 to 5 tuh bener-bener 10 tahun yang lalu. Dan Kopernik ya? iya, waktu zaman Kopernik. Jadi itu udah lama banget. Dan setelah 10 tahun berlalu dan udah terbiasa gitu ya, badannya udah terbiasa. Dan pikirannya juga kayak cara berpikir, cara bekerja aku juga pun sudah terbiasa dengan apa ya, freelancing atau project based. Ternyata tuh 9 to 5 itu mempengaruhi benar-benar mempengaruhi ke tubuh aku gitu. Jadi aku secara mental, dan aku udah sering cerita kamu juga kan, kayak oh ya aku bisa sih, kayaknya aku harus bisa gitu ngelaluin ini gitu. Kayaknya harusnya nggak sesulit itu, banyak yang lebih sulit di hidup ini gitu, tantangan hidup. Cuma kok badannya tuh menyimpan si apa ya, respon emosi maupun respon fisik gitu atas si pekerjaan ini, bentuk pekerjaan yang 9 to 5 kantoran segala macam. Belum lagi beban kayak emotional labornya ya, itu tuh cukup tinggi juga karena berhubungan dengan banyak manusia yang dengan segala permasalahan hidupnya. Dan ya sebagai jadi aku posisinya sebagai student advisor, jadi bisa dibilang apa ya, jadi in a way bagus bisa terkoneksi dengan persoalan-persoalan terkini mahasiswa di New Zealand gitu, terutama mahasiswa internasional. Cuman sisi yang paling menantangnya ya itu sih, benar-benar harus mempersiapkan diri untuk bisa terus berempati gitu. Dan itu ternyata emotional labornya tinggi banget, dan aku nggak nyangka aja sih. Nah itu tuh Kamu pernah gak sih kayak pengen kayak kalau ketemu mahasiswa kamu cuma ngomong tai lu semua? enggak sih. Kayaknya enggak sih, beda ya. Tapi lebih kayak kenapa kamu gitu ya gitu, kayak kamu kok mikirnya gitu. Terus satu kayak mungkin yang aku bilang ke kamu, kadang aku tuh ada kecenderungan kayak ngerasa kok nggak bisa sih misalnya cuman submit kayak ngumpulin tugas doang gitu, kenapa susah buat kamu. Cuma aku ngerasa wah gila nih, aku jadi boomer yang yang kayak nggak kritik milenial lemah bapak, aku menjadi si boomer itu kan. So aku yang oke mencoba mungkin ada perspektif lain kenapa dia mengalami apa ya, kesulitannya tersendiri gitu untuk ngumpulin tugas atau melakukan hal-hal lain yang berhubungan dengan belajar gitu di kampus. Tapi ya buat aku pribadi sih, si kerja 9 to 5 ini tuh menarik sih, karena satu, apakah karena aku dulu punya privilege untuk tidak bekerja full time itu, jadi udah terbiasa aja, atau kedua emang karena aku kerja kreatif ya, jadi kayak otak aku tuh nggak di apa ya, tidak optimal ketika bekerja di dalam kungkungan waktu, dan apalagi harus bangun pagi. Gitu sih. Ketika otak aku tuh paling hidup tuh di malam hari gitu, jadi kayak ya lelah sih, kayak melawan kesejatian anjay. Maksudnya ngerti gak sih, melawan apa yang menurut aku cukup esensial, menjadikan diri aku yang paling optimal. Nah itu tuh aku nggak tahu ya apakah ini suatu fenomena yang dialami milenial, dimulai oleh milenial, karena secara struktural kita dimungkinkan untuk mengambil pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya freelancing atau kayak project based. Jadi lebih banyak gitu kemungkinannya, sehingga ada penolakan
seperti itu. Dan tapi ya mungkin si ketidaknyamanannya adalah aku harus ngambil kerjaan-kerjaan seperti ini karena tadi yang tadi kita bahas di awal bahwa kondisi ekonomi di sini terus secara nasional ya gitu. Dan dengan pemasukan kita yang terbatas tuh nggak mungkin kalau aku cuman project base, nggak ada juga projectnya sih. Terus Iya. kalau aku cuman kayak ngamen atau gig sekali setahun berapa kali tuh kayaknya nggak cukup kan untuk bisa hidup nyaman dan membayar bills kita gitu. Jadi apalagi belakangan New Zealand lagi inflasi, terus lagi resesi juga gitu, jadi lagi berat banget. Jadi aku ngerasa oh ya ini emang mungkin di sini pendewasaannya adalah menerima bahwa oh ya aku harus melakukan ini, tapi aku juga mengakui kalau ini tuh berat, sangat-sangat berat buat diri aku sendiri secara emosional, secara fisik. Dan ya aku suka sih yang kata terapis aku gitu, yang kan aku bilang I think I should be grateful, tapi kok aku kayak ngerasa kurang bersyukur. Tapi kayak kurang, tapi aku nggak sebahagia itu gitu dengan pilihan hidupku sekarang atau fase hidupku sekarang. Terus dia bilang it's okay, you can be grateful and unhappy at the same time. Jadi kamu bisa bersyukur, penuh syukur. Ventil. Halo. Halo Piwaka Waka, ini Ventil. Nggak kelihatan sih. Halo. Halo, kamu bersyukur ya? Kamu penuh syukur. Aku harus lebih bersyukur kayaknya ya. Ya, jadi aku harusnya penuh syukur, tapi nggak apa-apa untuk mengakui bahwa mungkin ini bukan fase hidup yang paling membahagiakan di hidupku saat ini gitu sih. Aku ngerasa itu tema tahun 2024. Jadi grateful but unhappy. Gak all the time, tapi kayak sometimes unhappy. Tadi lagi. Nah, kalau gara-gara lagi dikelilingi burung dari tadi gitu ya, mereka secara konstan mencari makanan gitu ya. Berarti ada momen-momen di mana mereka akan selalu kelaparan juga gitu karena mungkin lagi nggak ada makanan, lagi musim dingin segala macam. Jadi nggak tahu, jadi giliran kamu ngomongin tentang kebahagiaan, dan aku pun sebenarnya kayak setahun terakhir ini gara-gara lagi ngerjain PhD gitu kan ya, lagi naik turun banget tentang konsepsi akan kebahagiaan gitu. Dan emang nggak tahu ya, aku ngerasa kayaknya kita hidup di masyarakat yang terus dipaksa mengejar kebahagiaan gitu. Aku bukan nggak bilang bahwa kita nggak boleh, boleh bahagia, dan dorongan itu tuh iya, apa ya, semacam juga dikonstruksi atau didorong juga. iya, dan ini bukan juga menormalisasi ketertindasan itu. Misalnya kalian punya tempat kerja yang sangat menindas kalian, sama sekali nggak mengenal batas waktu kerjaan, kerja dari jam 6 pagi sampai jam 9-10 malam gitu. Tentu kayak gitu harus dilawan gitu ya. Makanya gabung serikat gitu kan ya orang-orang. Pastinya gitu. Tapi apakah hidup juga, apakah memang secara konstan kebahagiaan itu harus selalu hadir gitu dalam keseharian kita gitu, atau memang atau apakah, dan ini nggak mau sih ke arah sini yang sangat buddhistik, yang spiritualis gitu, yang apa, happiness itu kayak seakan-akan kayak burung kupu-kupu, semakin dikejar semakin Burung bahagia. kupu-kupu Kayak kupu-kupu. oh Sorry, gara-gara ngeliatin burung. yang kayak kupu-kupu Yang ya. kayak kupu-kupu, di mana kita semakin mengejar kupu-kupu tersebut justru semakin menjauh dari kita gitu Iya kan sih. ya. Ya sebenarnya aku paham sih, karena aku kadang ngerasa ketika aku lagi paling bahagia, aku tuh nggak mikirin tentang Nah itu, pencapaian kebahagiaannya, tapi aku cuman benar-benar hadir di momen itu, di saat itu sepenuhnya. Itu yang baru nanti setelah refleksi aku bisa lihat, oh iya ya waktu itu aku suka perasaan itu, dan perasaan itu sangat-sangat ingin aku alami lagi suatu hari, tapi aku tahu itu nggak bisa direplikasi. iya. Atau kadang malah nggak mau sih direplikasi, saking Iya, saking apa ya, gimana ngebahas saking apa ya, membahas. uniknya, Iya, saking saking spesifik di ruang dan waktu itu iya, gitu kali ya. iya. Hmm. Kayak kemarin pas kita ngobrol sama Rosa gitu ya, pas lagi teman kita yang petani di dekat Wellington, ngomongin tentang kebahagiaan, kayak aku nggak tahu apakah aku sebenarnya 2024 itu bahagia juga, dan ngelihat kamu, apalagi aku ngelihat kamu gitu ya, karena kebahagiaan aku terikat sama kebahagiaan kamu juga gitu. Aku kayak ngelihat kamu sedih, aku pun sedih, dan aku pun dalam keseharian aku suka ngerjain PhD,
tapi aku nggak bisa bilang itu suatu hal yang membahagiakan juga Iya, gitu. iya, Jadi kayak ngerti-ngerti. aku ngeliat kamu sedih, tapi juga aku ngerjain PhD kayak, oh iya ini seru, tapi nggak bahagia, nggak membahagiakan, Iya, kayak iya, iya. wow, joyful setiap pagi gitu kan ya. Tapi kan sebenarnya yang momen-momen bahagia itu justru kan yang terjadi di antaranya Iya. kan. Makanya aku bilang kayak apa ya, mungkin dulu dengan kerja-kerja freelance yang ada yang membahagiakan dan ada yang enggak ya proyeknya. Tapi setidaknya itu adalah proyek-proyek yang eh, apa ya, ada elemen aktualisasi Iya dirinya sih. gitu, atau kayak ada intensi atau ideologi aku di dalamnya gitu, dimana oh ya itu adalah proyek yang berhubungan dengan kesuksesan pribadi atau arti sukses atau kebermaknaan menurut aku. Nah, kalau ini kan kerja buat orang di kantor itu tuh ada struktur, ada visi misi yang Iya harus emang. kita ikutin. Mungkin ada pertemuannya dengan visi misi pribadi kita. Cuma kan kayak sebagai orang kreatif terus nyebrang ke kerja yang apa ini ya, service gitu, bisa dibilang gitu. Kayak lumayan apa ya, masih OTW gitu. Aku masih mencari di mana sih apa ya, ruang tengah itu Iya di sih mana emang. aku tuh bertemu dengan pekerjaan, atau mungkin gak akan pernah, dan aku nggak harus mencari itu, memaksakan itu gitu. Kayaknya itu Iya. sih yang aku masih, Iya benar. ya makanya ada sisi grateful karena tetap nggak jatuh dalam kemiskinan gitu di tahun ini, dan alhamdulillah dapat pekerjaan. Kalau nggak kayak bisa lebih sengsara lagi. Mungkin aku udah pulang sih ke Iya. Indonesia. Tapi ya unhappy-nya ya itu yang Emang. kamu bilang, bahwa ini bukan passion projects, Iya. bukan sesuatu yang apa ya, ada api yang menyala-nyala gitu setiap kali Ya, melakukan tapi aku pekerjaan. setuju banget sih yang kamu bilang, kerjaan kamu itu kan bukan sebenarnya, bukan satu proses kamu mengaktualisasi diri ya. Kamu tujuannya tuh literally sangat Memberikan pelayanan yang terbaik iya, untuk subjek-subjek subjek-subjek atau mahasiswa-mahasiswi kamu ini iya, kan ya. Tapi subjek tapi kan bukan penelitian. penelitian, tapi bukan kayak suatu hal yang kamu inginkan dalam hal kayak apa ya, karir kehidupan Ya segala aku belum macam. pernah sih Iya. kayak aduh pengen banget nih gitu. Iya. Jadi Dan maka dari itu banget. bukan kayak suatu aktualisasi diri yang dimana kamu benar-benar bisa ngeliat diri kamu di sini 10 tahun lagi gitu. Tapi juga jadi mikir gitu. Emang kayak karena mungkin yang bikin ini nggak bahagia buat kamu karena ujungnya tuh bukan yang kamu inginkan kan. Kayak ujung dari kerjaan ini itu sangat sangat Iya sangat sih. sangat emang sangat pragmatis sih. Emang untuk literally untuk kebutuhan ekonomi Iya, kita tapi berdua gitu. emang banyak banget pengalaman yang ngasih aku insights gitu ya, atau pemikiran atau cara pandang baru sih dalam apa ya, mungkin suatu hari membuat karya-karya kreatif lainnya. Jujur sih tetap ada hal yang bisa aku dapatkan gitu, Iya. khususnya secara emosional dan experiential gitu. Kayak aku pernah bilang kamu, sebenarnya aku cukup, kenapa aku masih cukup dan sangat bahkan bersyukur gitu punya pekerjaan yang berhubungan dengan manusia sebagai antropolog juga, karena aku jadi tetap dekat dengan cerita-cerita manusia Iya gitu. sih. Apa sih artinya jadi menjadi manusia gitu, dan aku malah semakin didekatkan dengan cerita-cerita itu, dan bahkan diberikan keragaman gitu langsung di depan muka aku gitu, dari Kiribati sampai ke Ghana sampai ke Myanmar gitu kan, sampai ke Kolombia atau apa gitu. Jadi cerita-cerita ini tuh sebenarnya cerita-cerita manusia yang selama ini mungkin aku harus cari di buku atau cari di pengalaman atau blog orang atau apa, ini nih beneran langsung datang ke aku, dan apa ya, dan mungkin pengalaman untuk bisa ikut andil di dalam kehidupan mereka sekecil apapun itu tuh cukup bermakna ya Iya. buat, semoga sih buat muridku juga, cuman terutama buat aku kalau aku bisa bantu menyelesaikan permasalahan mereka atau mengurai itu sih. Dan satu hal lagi yang bikin aku masih bersyukur juga punya pekerjaan yang berhubungan dengan manusia adalah aku jadi bisa merasakan duka dan derita dan permasalahan sosial, ekonomi, kultural manusia saat ini, khususnya anak muda gitu. Aku jadinya tuh kayak semoga ya nggak tercerabut dari dunia gitu. Iya. Jadi ada hal-hal yang kita kayak gini ya, tantangannya kayak gini ya. Terus semoga sih aku nggak terbutakan karena aku punya gaji, jadinya aku bisa menciptakan bubble aku sendiri terus kayak tidak gitu. Aku tidak ingin mendengar duka derita Anda gitu. Tapi kan
mau nggak mau aku jadi oh gila dia negaranya lagi ada junta gitu, terus kayak keluarganya nggak bisa keluar dari desanya, nggak punya akses makanan, dihentiin suplai makanannya sama kayak junta militer segala macam. Jadi kayak ini kan cerita-cerita yang biasa kita baca di berita, tapi sekarang jadi real, jadi aktual gitu ya, jadi personal juga buat aku. Dan itu bikin aku ngerasa jadi manusia sih di setiap kesempatannya. Tapi kan ya seperti kerjaan-kerjaan lain, Hmm, 80% admin. Yang sayang itu sekali sayang sekali ya udahlah masukin ya. kayak Excel. Ini menarik kayak ngomongin tentang apa ya, mungkin tadi ngomongin tentang kebahagiaan juga, dan menariknya juga um, apa ya, proses kita mengaktualisasi diri, mencari makna gitu. Misalnya aku kan kayak misalnya PhD, aku pengen hasil akhirnya gitu kan ya. Hasil akhirnya tuh bukan gelar tapi kayak pengetahuan yang baru dan lain sebagainya. Gelar buat nyombong gitu kan ya. Gila, Gelar ini buat mah rendah nyombong, hati banget. kayak ngetai-taiin orang gitu kan ya. Keren. Um, tapi kayak Setidaknya kamu jujur lah sama iyalah, kadang perasaan-perasaan kayak subtil itu. harus jujur aja kadang-kadang. Tapi juga menarik banget kayak proses mencari makna itu tuh bukan suatu hal yang membahagiakan juga. Kayak tahu gak sih, kayak mencari Tapi atau kayak enggak deh, kan cerita-cerita kayak nabi-nabi gitu tuh kan ya, kayak ya itu yang menarik penuh ya, dengan derita duka derita gitu. itu Nggak ada yang kayak wow gila enak banget, terus tiba-tiba justru dia itu. langsung tercerahkan tuh kayak nggak pernah sih. Kalau ada cerita yang tentang pencerahan yang langsung gitu boleh dikabarin ya di bawah ini. Dan itu kan ironinya ya jadinya gitu kan, kita pengen banget kebahagiaan yang di ujung gitu, tapi ternyata dalam prosesnya itu harus selalu ada proses-proses yang seringkali menyakitkan gitu. Dan bahkan ketika kita udah sampai yang kita imajinasikan sebagai kesuksesan atau kebahagiaan tuh ternyata kita nggak merasakan itu lagi karena kita Hmm, juga udah berubah gitu. Aku ngerasa itu sih adalah perjuangan keseharian menjadi manusia. Tapi makanya mungkin balik lagi ke kata-kata kamu tadi di awal atau di ya bagian awal tengah tentang mungkin emang tujuan hidup adalah bukan untuk mengejar kebahagiaan itu gitu. hmm, Karena kalau tujuannya adalah untuk mengejar gitu, kita nggak akan pernah sampai karena ketika kita sampai mungkin kita juga udah berubah jadi orang lain yang punya pandangan atau pemaknaan atas kebahagiaan yang berbeda lagi. Karena kan hidup iya, terus berubah ya. iya, Atau setidaknya sekitar kita dan diri kita juga ada kemungkinan untuk terus berubah itu sih. iya. Tahu, menurut gue kayak kebahagiaan konsepnya terlalu apa ya, terlalu ambigu juga kadang, kayak apalagi ketika kita di dunia yang dimana selalu berusaha mendorong dan berusaha mendefinisikan kebahagiaan itu apa sih gitu. Kayak apakah misalnya, kalau misalnya konteks barat tuh seringkali pernikahan dengan cincin cincin berlian paling besar sedunia gitu kan salah satu gitu, atau misalnya kalau konteks Indonesia pernikahan dengan mengundang ratusan ribu orang gitu, ratusan juta yang 1.000 ya? keluar, 1.000 dua Oke. ribu gitu kan ya. Menarik banget nih gitu, dan kayak kita ada konsepsi-konsepsi kebahagiaan tanpa juga mempertanyakan apakah sebenarnya itu kebahagiaan, dan itu kebahagiaan yang akan membawa kebahagiaan gitu. Apakah itu definisi kebahagiaan yang sebenarnya kayak benar-benar akan membawa Iya, kebahagiaan buat iya. buat kita atau enggak gitu. Iya Atau sih. apakah itu bentuk konsumsi baru hal aja Iya sih. gitu. Tapi buat aku pribadi, sebenarnya bukan mengejarnya kali ya, tapi aku merasakannya sih. Iya, Si unhappiness itu. iya Makanya benar. mungkin aku cukup kayak reflektif di Iya, momen-momen ini. Karena kok aku bisa ya, aku kok bersyukur, tapi kok aku ngerasa ada yang salah gitu. hmm, Itu sih yang, ada yang nggak sesuai dengan iya, dengan dengan apa ya, life path aku gitu rasanya. Tapi aku juga ngerasa gila, apa ya, kok lemah banget gitu kan. Nggak semua orang juga melakukan passion projects-nya sebagai apa ya, pemasukan utamanya, hmm, sumber penghidupannya. Kayak masa sih ada orang yang passionate banget jadi apa ya, misalnya pembersih WC gitu kan, kecuali yang film kita nonton itu apa yang apa, yang di Jepang. iya. Kamu di kepala gue departures. Aku di Palu The Toilet Man. Kayak superhero. The Toilet Man apa sih judulnya, Oh, lupa aku. Ntar lah si ada. Wim Wenders Iya, kan. Wim Wenders, ntar ada judulnya. Supaya lupa. Perfect Perfect Days. Days, Ya Perfect Days. Allah, kenapa Perfect Days, Toilet Man nggak ya? tahu. Jelek banget. Sorry, Mas Wim, Mas. Iya, tapi mungkin
Iya, beda-beda sih setiap iya. orang ya. Tapi setidaknya aku lagi refleksi aja sih ke dalam tentang apa yang memberi aku makna dan cara-cara seperti apa dalam mengaktualisasi diri yang juga memberi makna. Karena menurut aku sama kayak belajar gitu ya, pedagogi itu caranya tuh cara kita hidup juga sama pentingnya gitu. Emang. Dan aku nggak tahu ini mungkin ini posisi yang sangat privilege banget nih bisa ngomong kayak gini karena mungkin banyak orang yang oh saya nggak punya opsi lain gitu untuk Oh iya, bisa iya. milih Paham, paham. ada cara Paham. seperti ini cara tapi ya susah juga ya dengan apa ya internet dan media sosial yang terus membobardir kita dengan begitu banyak opsi dalam Iya. kehidupan rasanya tuh udah jarang juga orang yang nggak terpapar oleh opsi-opsi cara hidup lain gitu dan itu tuh lumayan membawa keresahan ya kecemasan anxiety rada Kierkegaardian ya Hmm. tapi ya ya begitulah tapi overview 2024 ya tapi mungkin kita bisa lanjut ke yang berikutnya karena tadi udah bahas juga soal tapi apa nih yang membuat kita merasa oh 2024 nih cukup bermakna atau sukses atau ini adalah hal-hal yang kita raih, aku dan kamu raih dan merasa penting untuk dibagikan. Gue pribadi sih sekali lagi karena berhubungan dengan S3 gue ya. Um, belajar banyak hal baru, tapi yang berhubungan dengan um, apa sih bahasanya? Liberation tuh kemerdekaan ya? Bukan. Iya sih, liberation. Liberation kemerdekaan ya? Jangan bilang libera. Bukan. Tadi mau Liberasi. pembebasan. Pembebasan bisa, tapi kalau pembebasan tuh berarti ada orang yang Iya, ada membebaskan ya. pembebaskan. Kalau kemerdekaan, Kemerdekaan itu kata benda ya. iya jadinya kan. Liberation tuh kata apa? Kata kerja. Ke- Enggak deng, liberation tuh Kata- liberating kata kerja. Iya. Inggris gua. Katanya salah satu Sorry. TOEFL-nya. Inggris gua jelek banget. Kayak gini PhD. Nggak tahu Iya, sih, iya, tapi tapi liberation, ya itu iya. sih kayak pengetahuan Membebaskan. yang membebaskan kita secara kolektif. Jadi bukan hanya sekedar untuk gue pribadi gitu kayak oh ya ini akan memajukan karir gue, kemungkinan memajukan karir gue dan lain sebagainya. Tapi bagaimana dan bukan sekedar bagaimana tapi telah mempelajari pengetahuan banyak sekali pengetahuan dari orang-orang sebelumnya terdahulu tentang tujuan dari pengetahuan itu adalah untuk membebaskan kita secara kolektif dan menurut gue itu sebagai orang yang sering kali sinis dan pesimis sama dunia itu sedikit memberi harapan lah akan possibilities. Contohnya apa? Paling gampang kayak balik lagi Freire, critical pedagogy, critical consciousness, kayak dia merangkai itu semua tujuannya adalah untuk pembebasan kita secara kolektif lewat pendidikan kritis kan. Itu kayak paling gampang dasar. Mau balik lagi sebelumnya Freire dipengaruhi oleh Marxis, teologi pembebasan juga, jadi kayak gabungan antara Marxisme dan teologi kekristenan, Katolik spesifiknya lagi. Bagaimana kita bisa membebaskan manusia secara spiritual, teologi pembebasan juga, tapi itu suatu hal yang terikat secara material juga yang menjadi dasar Marxisnya si Freire ini sendiri gitu. Jadi kayak ada dan itu menarik banget dan akhirnya bagaimana spiritualisme dan materialisme juga sebenarnya terikat satu sama lain gitu kan. Bagaimana kita ketika kita ingin kemerdekaan itu sendiri kita membutuhkan kedua hal tersebut. Menariknya di Indonesia antara kita sangat religius / spiritual, kita sangat fokus ke suatu hal yang di melampaui kehidupan kita saat ini. Ya udahlah kita tertindas saat ini, tapi ntar kita akan menemukan kemerdekaan nanti di surga gitu kan ya. Satu hal yang yang tidak material gitu, imaterial gitu kan. Tapi satu sisi juga mungkin yang pendekatan kemerdekaan yang lebih sekuler itu sangat materialistik, sedangkan kita sebagai manusia menurut gue pribadi masih ada sisi spiritualnya yang juga harus dibebaskan dari keterikatan duniawi kita ini juga gitu. Nah itu kenapa gue suka Freire sih jujur. Itu salah satu hal, belum lagi kayak ngomongin banyak hal lah, kayak gue juga lagi pakai Pierre Bourdieu. Jadi untuk kamu meraih teori apa sih? Iya kayak teorimu. untuk 2024 apa yang kesuksesan kamu adalah memahami
apa yang telah dilakukan orang-orang Oh, terdahulu secara teoritis maupun secara praktek. praksis. Ya, jadi praksis tersebut ya, teori praktek teori praktek praktek teori gitu. Mempelajari kedua ranah tersebut, keterhubungan teori dan praktek dengan tujuan kemerdekaan, pembebasan itu sendiri. Dan menurut gue sebagai orang yang seringkali pesimis bahkan sinis terhadap dunia, ada momen-momen yang kayak wah ini bisa ya gue mengaplikasikan hal ini ke komunitas-komunitas, ke ruang-ruang nanti misalnya suatu hari pas kita sedang di Indonesia atau balik ke Indonesia gitu. Di gue juga kayak apa ya, secara sadar mengikat pengetahuan yang gue dapat dengan pembebasan orang lain, kemerdekaan orang lain. Dan si kesadaran tersebut suatu hal yang membebaskan diri gue juga, karena akhirnya apa yang gue dapat bukan sangat individualis. Dan seringkali kan ini suatu apa ya, S3 itu sangat individualistik ya. Tapi kan emang pastilah. Iya, ya belum tentu, belum tentu. Pasti maksudnya ada aspek Oh pasti ya, individualistiknya. iya pasti ada aspek Iya, individualis. nggak bukan maksud aku sepenuhnya, tapi kan nggak Iya. mungkin kamu Oh nggak ya, ngelakuin enggak. ini. Kamu tadi bilang mau nyombong. Iya ya, enggak. Pasti ada aspek individualis, tapi ketika aspek individualisnya yang paling besar dan yang menjadi tujuan utama, itu sangat mudah kalau gue pribadi masuk ke ranah spiral depresi, sinisisme, pesimistik terhadap dunia yang udahlah fuck the world, mati aja semua. Dan mungkin nggak tahu apakah ini sisi naif gue ya, kayak misalnya tadi malam kita ngomongin sama si Rose gitu Masih ya, ada hope. masih ada harapan-harapan tersebut. Tapi menarik banget ketika harapan itu bukan suatu hal yang konstruksi teoritik saja, tapi dasarnya itu adalah suatu hal yang material, yang praksis, praktek tersebut, yang memang bisa digapai, walaupun nggak mudah, tapi bisa digapai. Dan gitu. kamu pelajari itu dari Dan aku riset bisa kamu mempelajari dari riset aku. sejauh ini. Yang sebenarnya juga telah dilakukan oleh subjek-subjek partisipan riset gue sendiri, dan gue dalam melihatnya upaya-upaya mereka dan keberhasilan mereka maupun kegagalan mereka dalam mencapai kebebasan, kemerdekaan tersebut, sekecil apapun, sebesar apapun. Dan itu kayaknya patut dirayakan sih. Aku sih. Kamu? masih dalam mungkin ngelanjutin si konteks pembelajaran soal collective liberation tadi ya gitu. Aku banyak belajar dari gerakan Palestina di Wellington sih pribadi. Dan terakhir Hikoi yang baru-baru kita hadiri juga di sini. Jadi itu ada protes besar untuk mendukung apa ya, mungkin kedaulatan masyarakat Maori di sini. Tapi yang aku tersentuh, tapi juga satu sisi terluka ya kali ya, kayak jadi duka berkepanjangan tentang Palestina tuh apa ya, bahkan di dalam hopelessness kita gitu, aku ngerasa teman-teman Just for Palestine dan masih banyak lagi komunitas atau kolektif Palestina yang ada di Wellington itu terus mengupayakan harapan dengan membuat misalnya aksi bersama atau bahkan teach-ins. Jadi kita piknik di di taman gitu, ada makanan, ada ibu bunda-bunda Palestina gitu ya, mereka menjual makanan khas mereka gitu dari dapur mereka sambil fundraising untuk organisasi mereka, Danus ya gitu. Terus beberapa orang kayak kita dibagi dalam kelompok-kelompok kecil, terus mereka membuat diskusi dan menceritakan mungkin cerita-cerita personal dan perjalanan apa ya, mungkin kakek nenek moyang mereka gitu, bagaimana mereka mengalami Nakba gitu dari tahun 70 gitu, dan bahkan sebelumnya bagaimana kehidupan Palestina sebelum Nakba dan sebelum genosida. Dan itu terus dilakuin. Terus ada potluck bersama, ingat nggak, kita ada diskusi antara teman-teman Palestina yang ada di Wellington dengan representasi dari salah satu aktivis Maori gitu, perempuan, keren banget, sangat progresif juga. Dan apa keterhubungan antara gerakan tadi liberation kita semua gitu, dimana kita bisa bertemu dan bukannya malah kayak si paling opres gitu ya, si paling tertindas, tapi lebih ke bagaimana kita menemukan satu solidaritas yang interseksional ya, yang dimana kamu isunya ini, kamu isu nggak apa, tapi kita tetap bisa mengupayakan satu kemerdekaan kolektif. Dimana titik temunya itu tuh menyentuh banget sih, dan tetap dengan cara-cara yang sangat feminis gitu, dimana yang diutamakan adalah care gitu ya, bagaimana kerja-kerja perawatan itu tetap diutamakan, tapi nggak berarti kerja-kerja yang
misalnya legislatif atau kayak mendorong perubahan ya tadi legislatif atau yang lebih besar kayak misalnya apa ya menolak misalnya perusahaan apa namanya senjata Ya. dari Amerika atau Australia hadir ke sini dan segala macam itu juga tetap dilakuin dengan aksi-aksi yang mungkin lebih konvensional bentuknya. Selain itu apa ya kayak apa ya aku ngerasa terus terakhir ada kayak pasar-pasar danus gitu danus untuk Palestina di mana kita bisa melihat mereka menari menyanyikan kembali lagu-lagunya kita ikut menjadi bagian dari acara tersebut untuk bukan cuman apa ya berduka tapi juga berduka dengan tetap merawat identitas mereka dan apa ya meneruskan cerita-cerita mereka gitu ke kita dan aku pribadi sih belajar banyak banget dan mungkin ini adalah posisi yang sangat lagi-lagi ya privilege dan mungkin kurang imbang gitu karena aku bisa banyak belajar aku menerima banyak hal tapi apakah aku memberi yang cukup banyak tapi aku nggak tahu soal itu mungkin kurang sih tapi aku berharap dari apa yang aku terima secara pengetahuan secara pengalaman tuh lagi-lagi itu sangat menerangkan mungkin kedepannya cara-cara kita melakukan misalnya kerja-kerja kolektif komunitas bagaimana kita melakukan pendekatan ke dalam kerja-kerja aktivisme dan segala macam dan melihat aktivisme juga itu tuh semoga sih bisa lebih kritis lebih reflektif juga tapi juga lebih real gitu ngelihat orang Palestina aja bisa kayak gini di atas genosida gitu ya kok kita gini-gini aja gitu jadi semoga sih kita bisa punya kekuatan lebih juga untuk mengupayakan kemerdekaan mungkin siapapun yang lagi tertindas di negara kita sendiri gitu ataupun dimanapun kita tinggal yang lebih dekat dengan kita. Jadi aku pribadi belajar banyak soal tadi mutual aid tentang banyak hal sih dan ya pelan-pelan sih aku mulai praktekin ya cuman masih sangat jauh dan pastinya masih terus berduka juga sih setiap harinya. Kemarin kita ngobrol ya tentang dulu mungkin perang Vietnam adalah salah satu perang yang pertama kali ditelevisikan gitu ya di dunia barat mungkin ya gitu ya. Mungkin aku salah, mohon koreksi. Tapi sekarang setiap detiknya tuh kita bisa melihat genosida di depan mata kita, di dalam scroll kita. Bahkan kita bisa memilih secara sadar untuk nggak melihat itu gitu. Dan aku nggak tahu sih ini dampak jangka panjangnya ke kesehatan psikis mental kita, fisik kita tuh kayak gimana dan bagaimana kita telah terdesensitize ya. Jadi mati rasa gitu terhadap ini dan aku ngerasa dengan terus hadir secara fisik juga di dalam aksi atau acara-acara yang diorganisir oleh teman-teman Palestina di sini tuh bikin aku melawan si desensitizing itu gitu, melawan si apa ya numbing si mematikan rasa itu jadi kayak oh enggak ini real ini cerita orang dan ini adalah kayak apa ya perjuangan kita bersama meskipun mungkin nanti intensitasnya berbeda gitu. Itu sih sambil lihat bebek makan. tapi benar sih. Distraksi banget semua. Iya, by the way teman-teman ini banyak banget ada bebek. Jadi sebelah kamera kita tuh ada bebek lagi makan. Jadi makan rumput. Oke, oh enak ya. Tapi ngelawan desensitizing itu susah banget loh, jujur aja karena. Tapi kayak kita nggak mungkin sih kayak. Mungkin. Nggak, maksudnya kita nggak mungkin berempati kepada semua hal. Oh iya di satu momen. Satu momen in time kayak bisa gila sih. Memang gila sih. Dan pasti ada kawan yang nggak. Kamu bebek. pasti ada kawan-kawan mungkin psikolog, psikiater, neurobiologist yang bisa menjelaskan apa ya keterbatasan ini gitu kan ya tentang kemungkinan kita keterbatasan kita untuk berempati terhadap segala sesuatu di dunia gitu. Atau mungkin ada beberapa orang yang bisa melakukan hal tersebut gitu ya. Keren itu sih. Jadi nabi sih. Iya itu mungkin jadi nabi gitu kan. Tapi ya, yang pasti ada satu proses desensitizing yang kita harus alami agar kita pengen lanjut hidup sih. Ini ada bebek. Halo. Pendapat kamu soal? Gimana pendapat kamu? Ini? Halo. Ya, oke. Lalu
Boleh dielaborasi? Gimana? Oh, oke, Oh iya oke, iya, oke. baik baik baik. Terima kasih Oke, thank atas you. sepatah dua patah katanya. Sambutan dari Pak Bebe. Ini bapak atau ibu atau Nggak tahu. nggak tahu ya? Ya udah nonton deh. Gila sekarang Benang Merah ada penontonnya. Halo. Nah, selain Tapi, itu ya, iya tapi selain itu. selain tadi soal isu tadi yang kamu bahas soal praksis kali ya Hmm, dalam merawat harapan, ada hal-hal lain sih yang mungkin lebih personal buat aku pribadi soal hal yang aku raih. Kan kamu tadi kan jalurnya lumayan personal lah lewat PhD kamu. Aku mungkin praksisnya tuh tetap lewat musik. hmm, Kayak tahun ini sebenarnya aku nggak berencana untuk bermusik, bikin rilisan-rilisan baru, cuman entah kenapa kok banyak surprise. Ada project-project yang wow mengejutkan gitu, dan malah akhirnya jadi beberapa ada rilisan-rilisan yang menjadi rilisan favorit aku juga sih sepanjang berkarya sebagai Hara. Em, Sebelum merilis lagu di awal tahun aku ini ikutan festival Camp itu keren Loham. banget sih. Itu festival musik terbaik ya. Itu kan Yang 2023, 2024 sih? 2024 Oh, awal. 2024 ya. Itu kayaknya aku sempat bahas sih di yang review tahun lalu ya, Benang Ah, Merah belum. Podcast. Belum ya? Belum. Kita belum bikin waktu itu. Oh, belum bikin ya? Belum. Iya. Itu soalnya udah Februari kan si Camp Loham Iya, mungkin itu aku nulis di di Jurnal Jurnal Akar Akar Wangi. Wangi. Tapi intinya itu festival musik terbaik sih yang pernah aku alami. Karena ada preferensi aku pribadi juga sih, aku suka banget festival musik yang chill, yang apa ya, Yang nggak ada sponsor rokok yang maupun nggak ada sponsor sih, nggak ada sponsor. gila sih. Menurut aku gila sih, nggak ada Sponsornya pribadi sih, dalam ya, artian teman-teman segala teman-teman macam komunitas. Tapi komunitas. benar-benar jadi dia independen, Hmm, 100% independen. Em, dan apa ya, stage-nya tuh banyak, terus ruang-ruangnya itu tuh menarik banget bagaimana si kurator utamanya ini, si Blink, itu tuh dia merespon musik dengan ruangnya tuh secara apa ya, secara ideal gitu. Jadi hmm, dia benar-benar pas banget caranya mengkurasi si apa line up-nya. Tapi bukan itu juga doang sih, tapi lebih ke suasananya itu sesuatu yang sangat jadi spiritual juga ya. Karena apa ya, kayak orang tuh dikasih kebebasan untuk nonton atau enggak, atau apa ya, mencari kenyamanannya di dalam ruang yang sangat ramai. hmm. Bahkan di dalam ruang yang sangat ramai itu bisa hening juga. Jadi nggak tahu deh. Terus aku dapat panggungnya tuh di tengah hutan. Itu bagus banget. Itu Di bagus sana banget. aku waktu itu setnya full Hmm, Indonesia kan ya. Tapi aduh, pagi-pagi setnya jam 10 tuh ya, berapa ya, jam 10-an. Terus penuh banget yang di hutan itu. bagus Terus banget itu. kayak itu momen yang nggak bisa terulang. Nah di situ aku setelah waktu sedang perform aku nggak ngerasa bahagia kayak I am happy gitu. Aku nggak, bukan ngerasa sih, aku nggak mikir kalau aku sedang bahagia. Tapi setelah itu aku ngerasa gila, itu sesuatu yang aku ngerasa nggak butuh apa-apa gitu setelah Hmm, hmm. di dalam hidup ini aku nggak butuh apa-apa. Ya. Jadi itu perasaan yang mungkin aku sedang cari lagi gitu Tapi belakangan. itu menarik banget karena festival itu tuh kamu kan sebagai apa ya, pemain ya, Performer. performer gitu ya, dan pastinya itu ngubah kehidupan kamu karena memang festival itu konsep festivalnya itu sendiri beda dengan apa yang telah kita alami juga selama ini di Indonesia ya, maupun mungkin di tempat-tempat lain gitu. Tapi buat gua sebagai penonton pun itu ngubah Iya, secara personal benar-benar. banget. Kayak gue selama ini selalu suka musik tapi nggak terlalu suka festival, apalagi yang terlalu Overstimulating. overstimulating. Iya, itu apa ya tadi bahasa Indonesia, tapi stimulasinya tuh berlebih, kayak ada pameran ini plus ada panggung ini di samping persis panggung ini, panggungnya besar sekali dan panggung yang kecilnya pun sebenarnya ramai banget segala macam. Ada Terus pasar di ada tengah, pasar di ada ini, tengah, ada ada ini, wahana, ada segala macam, kayak semuanya tuh kayak lagi tarik menarik antara semua senses gue, apakah itu dari pendengaran, penglihatan, penciuman segala ya, macam ya, tuh ya. semua lagi tarik, harus fokus ke hal yang mana gitu, dan itu sangat melelahkan sih, buat gue pribadi. Dan untuk di suatu festival di mana kita ada ruang untuk hening,
Itu ya menarik itu. banget. Itu menarik banget. Karena space-nya sih. Space-nya Tapi sih. kayak kita bisa hening terus tiba-tiba masuk ke satu ruangan kecil yang kayak ruang tamu temen orang tua temen kamu gitu. Terus kita bikin house party. Terus kita lompat-lompat dengerin satu band punk keren banget atau death metal sambil lompat-lompat di atas sofa gitu. Jadi tapi kita bisa kayak gitu dalam waktu mungkin beda setengah jam. Iya. Habis itu kita makan Indomie gitu. Iya, iya, dan Kayak itu adalah jeda itu tuh sebenarnya penting banget untuk kita bisa menikmati karya orang lain gitu. Kita nggak bisa kayak cuma pindah terus tanpa iya. ada jeda gitu ya. Oh, dan Itu yang menarik. paling menarik Bagus adalah, banget. dan ini mengubah cara aku sama band Hmm. jadi mencari pengalaman musik kayak gimana gitu ya, musik yang live adalah, jadi si festival itu nggak ngumumin line up. Ya. Jadi kita nggak tahu sebenarnya sebelum acara ini tuh, bahkan sampai hari H tuh kita nggak tahu siapa yang bakal main. Nah, baru pas kita datang ke campnya, nanti dikasih buku gitu, buklet tebel banget, dan di situ baru ada profil dan nama-nama pemusik-pemusiknya. Terus jadi kita akan menentukan pilihan kita mau nonton apa, siapa, di mana, itu tuh langsung di hari H itu. Jadi 3 hari ya festivalnya. Terus ya udah, jadi semua bergantung sama profil bagaimana dia fotonya kadang profilnya, atau kayak kita dengar dari orang, kamu harus nonton ini deh, atau kita kan campnya kan deketan banget ya sama camp-camp orang lain, misalnya camp-campnya itu deketan banget lah, terus jadi bisa ngobrol, kamu siapa, ternyata dia musisi, terus kayak kamu bandnya apa, mainnya apa, just kita ntar aku coba nonton deh gitu. Itu seru banget, jadi benar-benar menikmati musik sebagaimana musik itu dipresentasiin di saat itu. Jadi malah aku banyak mengenal musik lagi gitu di dalam camp ini. tapi itu benar karena akhirnya kita udah lama banget sih nggak mengalami ini, kayak benar-benar ada di ruang, kayak gue udah lama banget nggak mengalami ini, dimana kita ada di ruang kolektif beberapa ribu orang mencari musik untuk musiknya, bukan sebagai si idolnya, kayak misalnya Iya, bener. si frontman-nya, penyanyinya, Nggak tahu dan aku lain siapa. sebagainya. Kita nggak kita kayak 90% nggak tahu lah Mungkin siapa kalau itu. buat orang New Zealand beda ya, mungkin mereka tahu Mereka berapa tahu di antara. kayak oh ya, tapi bukan suatu hal yang kayak apa ya, kayak idolizing. Iya, lebih ke juga jadi kesempatan untuk mencari musik baru sih. Iya. Kayak akhirnya aku jadi, kan orang bilang tuh katanya kalau di atas 30 kamu nggak akan suka musik baru, kamu akan kembali ke musik-musik lama kamu. Nah, menurut aku festival ini ngubah itu sih. Kayak enggak, aku sekarang ada beberapa band dan musisi-musisi baru yang baru aku denger di Loham, dan aku sekarang kayak penggemar dan aku pengen nonton mereka live lagi. Mungkin aku nggak kayak setiap hari dengerin lagunya di streaming gitu, tapi aku inget perasaan itu dan aku ingin mengalami lagi musik mereka, energi mereka. Itu sih. Terus yang panggung Renegade seru banget. Jadi ada satu panggung, sebenarnya cuma tenda sih sama panggung kecil gitu, kayak kawinan lah gitu di kabupaten. Nah, tapi itu tuh siapapun, jadi ada kayak blackboard gitu, kita bisa daftar siapapun, setiap hari ada kayak puluhan performer yang kayak open mic gitu ya, dan itu siapa aja boleh, dan itu ada soundman-nya, dan kadang performer yang paling keren, paling kayak nggak disangka gitu musikalitasnya tuh ada di panggung Renegade itu. Dan itu apa ya, berbarengan dengan panggung-panggung lainnya, dan kadang ada artis besar yang justru mainnya di Renegade karena dia kebetulan datang cuma sebagai penonton. Ya gitu deh. Anyways, tapi itu pengalaman musik secara langsung yang mengubah juga apa yang aku cari dari musik. Kita berdua sih ya. Iya, dan kayak banyak orang sih. Apalagi Iya. si festival musik ini terakhir diadain tuh 10 tahun yang lalu kan ya. Iya. Jadi kita hoki banget. Kita hoki juga. Dan sebenarnya aku daftar waktu itu untuk, sebenarnya aku tuh pengen datang sebagai penonton, cuman udah habis tiketnya. Karena mereka waktu hari pertama pengumuman tuh udah habis. Aku baru tahu tentang festival ini tuh agak telat. Akhirnya aku kayak apa ya, lebih ke mengajukan profil aku ke kuratornya, tapi dengan kayak ya nggak tahu lah ya gitu, iseng-iseng aja coba gitu, tapi nggak taunya akhirnya dapet deh. Dan itu ngebuka pintu kamu ke banyak hal juga lainnya. Itu kayak ketemu orang-orang baru, ketemu komunitas-komunitas musik baru yang ada di kota kita sekarang di Wellington gitu kan ya, dan lain sebagainya gitu. Dan itu jujur ngebuka dunia musik kita lebih luas lagi sih. Yang kayak kita ngomongin tentang genre ya, musik yang mungkin lebih eksperimental, mungkin lebih personal, pendengarnya mungkin cuma kayak ratusan sampai ribuan doang, bahkan belum tentu ada di Spotify dan lain di streaming services lainnya gitu. Tapi suatu medium yang sangat personal, dan akhirnya bisa di-share, dibagikan secara kolektif juga, dan dialami secara kolektif juga, dan akhirnya membentuk ruang pengalaman yang baru buat pribadi maupun secara kolektif. Itu
atau itu menarik banget sih buat gue. Ya, aku nggak tahu sih mungkin kondisinya, Kondisinya dan lain konteksnya, sebagainya. tapi banyak hal yang aku pelajari sih dari Iya. festival ini dan lebih banyak hal-hal baik sih yang aku dapetin dari sini. Bukan hal-hal baik semua sih. Iya. Terus selain itu aku kan ngerilis beberapa lagu. Cuman mungkin aku nggak akan terlalu spesifik ke lagu-lagunya gitu ya. Kan ada sih lagu Tak Ada Keluarga Yang... Kok tak ada keluarga yang bahagia? Salah, tak ada keluarga Juga yang yang sempurna. sempurna gara-gara kita membahagia. Tak ada keluarga yang sempurna. Terus ada Raih Tanahmu sama yang itu yang paling baru dan sebelumnya Kabut Putih kolaborasi dengan Frau untuk Dialita. Tapi sebenarnya refleksi aku mungkin meskipun ini adalah pencapaian pribadi maupun lebih besar ya semoga gitu karena beberapa mungkin kalau lagu yang keluarga itu lebih untuk soundtrack aja cuma kan menyoal satu isu yang menurut aku iya personal tapi aku rasa cukup sosial juga ya sosiokultural bahkan. Kayak beberapa waktu lalu sempat ada salah satu murid di Victoria gitu, anak internasional, dia magang di kantor kami. Terus dia kayak nyamperin gitu, dia orang Singapura atau apa ya nggak salah. Yang kayak hey Ra gitu, kayak suka banget lagu No Family Is Perfect. Terus kayak anjay bahasa Inggris. Terus kayak lagu apa tuh? Terus kayak oh iya. Google Translate. Terus aku yang enggak kan emang aku ngasih Oh, kan, iya. tapi di YouTube terus kayak oh dengerin juga. Terus kayak oh menarik gitu. Terus dia kayak kita ngobrol soal ya aku bisa relate soal itu dan bla bla bla. Jadi semacam diskusi sih soal keluarga gitu dan menyentuh juga sih momen-momen seperti itu. Tapi kolaborasi dengan Dialita dan juga lagu dia Raih Tanahmu bareng No Stress itu tuh kolaborasi bareng Frau untuk Dialita dan lagu Raih Tanahmu bersama No Stress feature diproduksi oleh Petra itu juga menurut aku sesuatu yang lebih ke gift giving gitu ya, kayak upaya aku memberi gitu kembali kepada semua yang telah memberi kepada aku gitu. Tapi refleksi aku tuh lebih ke ternyata susah ya membagi dua dunia ini. Hidup di dua dunia ini tuh susah karena di awal tahun aku tuh kayak oke, Campeloham tuh bikin aku ngerasa oke, aku akan memproyeksikan diri aku untuk bisa belajar punya tempat di sini gitu, mencari akarku atau menancapkan akarku di Wellington, di New Zealand dan ya mencoba tumbuh di sini gitu. Dan itu sedang aku lakuin, tapi dalam prosesnya ternyata aku tetap gak bisa melepaskan tujuan utama aku tuh seringkali membuat karya untuk Indonesia. Dan mungkin kamu paham banget karena kamu juga bikin PhD kan tentang Indonesia. Terus juga mungkin end goalnya juga bikin buku yang bisa kontribusi tentang pengetahuan atau tentang ya gerakan di Indonesia segala macam gitu ya. Jadi susah aja sih mencari di mana ya pertemuannya, di mana muaranya yang nggak mengorbankan sepenuhnya salah satu diantaranya. Apa aku terlalu naif? Sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Itu sih refleksi soal pencapaian, tapi juga ada semacam tantangan atau shadow, ada si bayangan di belakangnya. Ya aku nggak tahu untuk hal itu juga karena kayak nggak tahu masih juga masih mencari dan kayaknya itu menjadi salah satu hal yang sedang kita temukan jawabannya ya, kita cari jawabannya di 2025, 2026 dan selanjutnya gitu, kayak bagaimana kita bisa hadir di dua dunia itu dan bahkan berkontribusi di dua dunia juga gitu bahkan ya. Itu sih yang mungkin nggak sih kayak, apa ini pertanyaan diaspora gitu, pertanyaan masyarakat diaspora. Menurut kayak, kamu mungkin nggak hidup di dua dunia? Mungkin kata dia mungkin. tapi kayak ngomongin burung ya. Dia dua dunia kan? Iya gitu, kamu haram gitu. Oh iya, nggak, maksudnya tidak direkomendasikan untuk dimakan. Tapi kayak menarik banget apalagi kalau burung yang terbang bermigrasi ke satu tempat ke tempat lain. Dan dia pasti akan di musim ini dia akan di sini, kemudian di musim lain dia akan di tempat lain gitu. Dengan kata lain, dia hidup di dua dunia, di tempat yang berbeda dan akhirnya berkontribusi terhadap ekosistem di dua dunia tersebut. Oke, berarti musiman ya. Jadi akhirnya musiman dan mungkinnya kalau misalnya kita lihat burung dan bahkan hewan-hewan lain yang bermigrasi gitu ya, dan mungkin kita bisa melihat
kemungkinan untuk hidup di dua dunia dan berkontribusi di tempat-tempat tersebut di waktu-waktu tertentu dan waktu yang berbeda juga gitu. Mungkin sih emang, tapi aku ngerasa aku belum tahu musimku di mana. Itu Kayak sih. musim ini di mana, musim itu di sana di mana. Jadi Itu sih. ini adalah pertanyaan yang masih akan terus menjadi pertanyaan untuk beberapa waktu ke depan. Tapi seru juga sih, kayak aku ngerasa tantangan juga meskipun berat. Tapi kayak tahun ini, aku pribadi lebih pengen fokus ke apa ya, mengakar di sini sih, di New Zealand. Iya, aku juga Dan sih. mencoba apa ya, lebih total memberikan sumber daya aku, energi aku dan segalanya Untuk coba New di sini. Zealand sih. Jadi yang Indonesia, karena aku ngerasa tahun lalu pada akhirnya lebih banyak diarahkan ke Indonesia, mungkin tahun ini aku lebih mengarahkan energiku untuk ke sini. Iya. Sementara gitu sih. Dan sebenarnya itu kira karena kamu tadi berbagi tentang karya kamu, tentang apa namanya, yang beberapa karya kamu yang udah kamu keluarkan tahun ini, yang sebenarnya salah satu yang aku suka juga adalah ini apa namanya, ibu bersama ibu Dialita, Kabut Putih. ya Kabut Putih, sorry, tiba-tiba jadi lupa. Dan itu jadi berhubungan dengan mungkin buku yang direkomendasikan ya, atau hal yang direkomendasikan tahun ini ya. Iya, belum sih, tapi bisa Masih nanti. jauh ya? Enggak, sekarang mungkin lebih ke kegagalan sih. Waduh, Wah, kegagalan. ini tadi lompatnya. Iya. Nanti kita bisa Kegagalan, wah. bisa bahas soal rekomendasi habis ini. Tapi sebelumnya mungkin ada nggak sih hal yang mungkin menjadi tantangan utama atau kegagalan terbesar? Kayaknya kalau aku pribadi, dan ini sangat-sangat personal dan berhubungan dengan dari tadi kita ngomongin kebahagiaan. Aku ngerasa kadang gagal membahagiakan kamu sih, gara-gara kamu di sini. Tapi kan kebahagiaan aku kan nggak sepenuhnya kamu yang bertanggung jawab. Paham. Itu Dan aku juga memilih, aku udah bahas kan, aku kan milih untuk hadir di sini. Aku paham, tapi aku agensi. Aku paham kamu punya keberdayaan sendiri untuk memilih untuk hadir di sini bersama aku segala macam. Cuma kan ada ikatan-ikatan tersebut yang akhirnya membentuk keberdayaan kita tersebut juga gitu. Kita nggak bisa, aku nggak percaya kita sepenuhnya apa ya, sangat individual keberdayaan kita. Akan selalu kita sebagai makhluk yang memiliki hubungan dengan makhluk lain, relasi sosial sangat erat, keberdayaan kita pun sangat erat dengan orang-orang makhluk alam di sekitar kita juga gitu. Dan makanya dari itu aku kadang ngerasa kayak apa ya, apakah proses aku, dan ini pastinya terjadi semua pasangan ya, dan aku berharap paling tidak ini terjadi dan jadi pembicaraan semua pasangan juga, apakah proses aku mencari bukan kebahagiaan tapi kebermaknaan, dimana PhD ini memberi aku makna, apakah aku akhirnya menihilkan atau meredam proses pencarian makna pasangan aku atau orang-orang di sekitar aku juga gitu. Dan apakah itu patut dilakukan atau memang itu suatu hal yang lumrah terjadi ketika kita menjalankan hidup bersama pasangan gitu. Pasti akan ada momen dimana aku yang harus meredam dan kamu yang di depan mencari makna kebahagiaan hidup dan lain sebagainya. Kira kita ganti-gantian gitu dan lain sebagainya. Aku rasa sih gitu. Kan kita sering bahas juga sih ini kan. Aku merasa itu dinamika relationship-nya, setiap hubungan ataupun keluarga gitu. Pasti ada kompromi dan ada pengorbanan, tapi juga ada konsekuensi dari apa ya, pilihan-pilihan yang kita ambil bersama. Aku ngerasa kalau itu sih bukan masalah, tapi aku paham kenapa kamu bisa punya rasa bersalah atau ngerasa apa ya, nggak enak kali ya gitu, ngerasa gagal mungkin di dalam proses. Tapi meskipun aku tahu kebermaknaan atau kebahagiaan itu relational ya, sangat relasional ya, benar, relasional. Tapi kalau buat aku pribadi, justru kegagalan aku tahun ini yang paling besar adalah aku gagal untuk tangguh. Aku kayak ngerasa kok aku nggak kuat ya gitu, karena aku selalu merasa diri aku tuh sekuat itu dan bisa apa ya, bisa benar-benar menghadang semuanya gitu dengan jiwa raga yang sangat tangguh. Dan aku ngerasa aku tangguh sih sebagai manusia, cukup lah gitu. Cuman baru tahun ini aku ngerasa aku tuh ternyata gak setangguh itu, dan aku masih harus banyak belajar tentang menjadi tangguh, menjadi kuat, dan bahkan kadang untuk menerima kelemahan, kekurangan atau ketidaktangguhan aku sebagai bentuk untuk belajar jadi tangguh gitu. Gimana ya? Iya, paham kan? paham. Dan itu
ya kayaknya aku lagi menjadi lembut untuk kuat sih. Aku lagi proses itu. Ternyata susah sih. Karena aku selama ini ngerasa, oh aku auto. By default aku akan tangguh aja gitu. Tapi ternyata aku harus benar-benar masuk ke dalam si kelembutan yang paling subtil atau kelemahan ketidaktangguhan aku yang paling terdalam untuk bisa mencari tangguh versi aku tuh kayak gimana gitu. Atau tangguh versi aku saat ini itu kayak gimana, karena yang versi sebelumnya itu udah nggak terlalu relevan di sini. di sini. Itu sih. By the way, kita bisa nggak sih jadi kuat untuk menjadi lembut? Menjadi kuat untuk Nggak bisa menjadi ya? lembut. Bisa sih. Mungkin tergantung definisi kuatnya. Tapi biasanya menjadi lembut. Ih, kok aku jadi nggak tahu bahasa Indonesia? nggak tahu. Ya, tapi kegagalan itu ya. Nggak Iya, apa-apa aku sih, tapi ngerasa. tapi Aku balik lagi sangat, ke awal sih tentang ya, pembelajaran akhirnya. aku sangat personal sih, tapi ya, Aku juga tapi ya, personal. tapi ya, Nah, begitulah tapi hidup. ngomongin soal kegagalan, dan kamu kan tadi bilang kebermaknaan, meskipun kamu kadang ngerasa gagal, aku pun juga ngerasa jadi gagal untuk tangguh segala macem, masih banyak hal-hal yang ngasih aku kebermaknaan atau mungkin fleeting joys gitu ya, joyful moments gitu ya, di dalam rutinitas baru yang terjadi di tahun 2024. Salah satunya adalah bersepeda. Jadi Terus sih. ya tahun ini tuh aku setelah punya gaji gaji pertama, aku langsung nabung, terus beli sepeda sih. Jadi setelah beli sepeda yang bener-bener aku pengenin, sepedanya sepeda listrik jadi agak mahal. Kenapa listrik? Bukan cuman karena aku bougie dan pemalas, tapi karena Wellington itu kan hilly banget ya, naik turun, dan ke kampus itu tuh kayak gini gitu. Jadi kalau naik sepeda biasa nggak mungkin lah pokoknya, karena aku sih orang Indonesia yang ya jalan ke Indomaret aja tuh sulit ya dulu. Tapi karena aku tahu diri jadi pakai e-bike, dan kamu nyusul nggak lama setelah kemudian beli bekas punya Bram, dan seru banget ternyata, kayak menjadi Terus ya. komuter sih. Jadi benar-benar komuter dengan sepeda adalah cita-citaku dari lahir kayaknya. Karena aku suka banget naik sepeda, dan ternyata meskipun hari itu berat di kerjaan atau secara personal gitu, benar-benar apalagi pas pulang ke rumah terus lewat waterfront, bahkan di musim paling dingin pun di Wellington, aku ngerasa itu hari yang bahagia gitu, atau hari yang bermakna, atau hari yang cukup indah gitu. Jadi itu rutinitas baru aku sih yang aku sangat-sangat syukuri. Emang sih itu kadang ada momen-momen yang dimana kita lagi turun naik sepeda gitu ya dari habis kerja seharian di kampus. Terus habis itu ya turun, habis itu kita lewat jalur yang agak jauh, itu lewat pinggir laut deh, pinggir pantai, pinggir laut itu. Kayak oh ya, kayak, bolehlah hidup. Iya, Bolehlah indah hidup. banget sih. Maksudnya bukan, bahkan di hari yang hujan, inget nggak? Hujan lah apa segala macem tuh tetap indah sih. Mungkin kalau berangkatnya aku agak ya gitu. Dan kerasa sih ketika ada hari-hari dimana aku malas naik sepeda, itu adalah hari-hari dimana aku mengalami MTB, mental breakdown. Pasti aku lagi nggak cukup kuat, nggak cukup tangguh untuk apa ya, ngerabas si rasa malas, rasa takut, rasa cemas aku gitu. Dan tapi aku jadi sadar, oh ya ini adalah hari yang oke, aku lagi nggak sehat gitu. Tapi aku nggak maksain sih kadang untuk naik sepeda di hari-hari seperti itu. Tapi ya sepeda gila sih. Aku berharap semua orang yang ingin bersepeda bisa punya kesempatan menjadi komuter dengan bersepeda di negaranya dimanapun mereka hidup, karena semoga Jakarta ya, kota-kota besar Indonesia memikirkan kembali ruang-ruang untuk transportasi publik maupun transportasi seperti sepeda, agar bisa mempermudah commute kita kemana-mana gitu. Ketimbang kita terikat sama mobil-mobil pribadi kita dan terjebak di jalan sebagai bekas pekerja di Jakarta juga ya. Apakah itu pakai transportasi pribadi atau pakai KRL yang menyiksa juga gitu. Sayang sekali, kayak ternyata punya sepeda membebaskan juga. Iya, ada perasaan liberated itu sih. Nggak tahu kenapa.
Dan ya sejauh ini sih aman ya, meskipun ya di sini juga nggak baik-baik aja, di Hmm. mana ada banyak resistensi terhadap sepeda dan jalur sepeda gitu. Tapi dinamika yang standar lah, itu nggak sesuatu yang Iya, di mana-mana. di mana-mana aja sih. Kamu ada rutinitas lain nggak yang kamu mulai di tahun 2024 dan pengen kamu lanjutin ke 2025? Justru aku pengen membangun rutinitas karena Oh, oke. jujur di 2024 itu aku kehilangan Iya rutinitas. sih, kamu kayak bangunnya juga nggak sepagi Ya aku biasanya. aku kehilangan banyak. Jadi kayak gara-gara PhD ini tuh kayak Hmm. berusaha banget membangun rutinitas, tapi kadang-kadang lagi dapet kesambet sesuatu terus tiba-tiba ya udah nulis saya sampai jam 12 malam, jam 1 pagi gitu. Gara-gara nulis sampai jam 1 pagi, tidurnya jadi telat, bangunnya jadi telat lagi. Bangun kadang-kadang baru jam 9 gara-gara itu kan. Ya wajar lah karena badan butuh tidur 7 jam segala macam. Terus saya jadi kerjanya jadi telat gitu, dan dia jadi siklusnya jadi nggak Iya, jelas. iya. Kadang-kadang lagi kebangun pagi gitu juga, bangun jam 5 jam 6 pagi untuk nulis sesuatu. Um, Ya udah bisa lanjut, jadi kayak nggak ada rutinitas itu, dan nggak tahu apakah hal ini baik atau buruk, tapi sejauh ini tuh masih kayak ambivalen gitu. Kadang-kadang ada hari-hari di mana kayak wah gila lu Ben, lu bangun sampai jam 2 pagi ngetik-ngetik gitu segala macem gitu. Padahal hari berikutnya tuh ada banyak hal yang harus lu lakuin gitu ya. Apakah presentasi lah atau apa, bahkan ngajar lah segala macem gitu. Pastinya jadinya nggak, berujungnya jadi nggak satu hal yang baik. Nah, tapi satu sisi juga ya mendapatkan sesuatu karena nulis Iya, gitu iya, kan ya. iya. Jadi kayak, tapi apakah ini bisa dijadiin satu hal yang apakah keseharian gue bisa dibikin satu hal yang lebih rutinitas konsisten, itu mungkin, dan pengen gue coba sih paling tidak untuk beberapa hal sih, kayak ada ruang-ruang, karena gue udah tahu nih kayak di jam 2 sampai jam 4 itu kayak jam-jam mati gue, mau bangun siang mau bangun pagi. Apakah itu akhirnya pengen jadiin rutinitas untuk misalnya gue Olahraga. olahraga atau misal hal-hal lain gitu, jalan di kota lah segala macam yang benar-benar off gitu. Toh karena gue sehari pun tetap kerja kayak 8-9 jam gitu, Iya, iya. apakah itu mulainya pagi atau malam Iya, gitu iya, kan ya. iya. Itu Ya, kamu kayak harus lebih punya rutinitas istirahat sih, itu rest sih. yang lebih terstruktur. Kayaknya itu deh yang kurang dari kamu. Iya, nggak, ini kayak nggak tahu, dan ini nggak tahu apa pengalaman gue sama atau berbeda sama teman-teman yang sedang S3 dan PhD lainnya juga ya. Kayak gue lumayan kehilangan rutinitas, dan uh, apa momen-momen eureka, momen ya, wow dapat sesuatu nih kayaknya gitu, pengen langsung nulis tuh datang-datang kadang-kadang di saat-saat yang menurut gue tidak tepat gitu, Iya, kayak iya. jam 9 jam 10 malam habis baca sesuatu Iya, iya, iya. artikel gitu kah, habis baca suatu sekilas di Instagram orang lah atau apa, udah Tapi buat kan emang sesuatu gitu gitu kan. kayak gitu. Kan dan kerja kreatif juga kayak gitu. dan itu yang sebenarnya yang, dan gue paham banget, dan karena sebenarnya akademia itu dalam banyak hal kerja kreatif karena Iya, menulis ya, dan itu kenapa gue sangat paham juga kenapa banyak orang-orang kreatif hidupnya hancur karena nggak ada rutinitas tersebut iya, gitu. iya. Si self care. Self care-nya itu tuh Iya. yang benar-benar hilang gitu, karena self care mau nggak mau membutuhkan kedisiplinan rutinitas itu, karena tanpa rutinitas kehidupan kita hancur sih, kayak Iya, iya. istirahat terutama. Istirahat harus rutin memang Setidaknya gitu kita tidurnya oke sih. ya. Tahun ini tuh lumayan baik. Mungkin sama kayak kamu sih, mungkin rutinitas yang hilang dari kerja, karena aku kerja full time dan ya pagi ya, Hmm. mulai jam 9 gitu. Em, aku biasanya tuh pagi punya rutinitas pagi kan, selain kayak bangun, minum jamu dan segala macam. Maksudnya ada yoga, ada apa. Nah, itu tuh hilang Hmm. semua karena aku bangunnya nggak sepagi itu juga. Terus kayak ya harus siap-siap, terus kan kadang harus Hmm. naik sepeda atau kalau harus sarapan dulu atau bikin kopi. Em, ada rutinitas tapi mungkin nggak se nourishing gitu ya, nggak Hmm. se-nourishing sebelumnya, dimana aku Hmm. tuh punya waktu lebih panjang untuk bisa ada stretching segala macam, apalagi aku punya kondisi otot yang agak ya begitulah. Ya itu sih kayaknya itu yang hilang. Aku pengen sih ada rutinitas pagi lagi, cuman kalaupun nggak bisa pagi mungkin aku ubah ke malam gitu atau sore, nggak tahu deh, karena kita tetap nge-gym, kita tetap Ya bersepeda, gue tetap berusaha banget. lari gitu kan. Iya, gue Tapi berusaha banget. itu kan cuman kayak 1 hari atau 2 hari seminggu yang cuman 45 menit. Kayak kurang kurang sih, kurang banget, apalagi ngeliat orang-orang sini kan aktif banget dan sangat fit ya, jadi agak kayak waduh aku kok seperti lemper gitu kan. Hmm. Hmm. Jadi ya itu sih soal rutinitas. Ada rutinitas lain nggak yang
selain berhubungan dengan aku kan sejak bulan Juli, jadi kalau di sini di tempat-tempat kerja di New Zealand tuh ada yang namanya EAP yang adalah singkatan dari Ear audio protection, kan apa ya, pokoknya employee apa ya, apa gitu, pokoknya terapi pokoknya semacam konseling atau akses ke terapi atau akses ke wajib. mental health yang wajib diberikan oleh pemberi kerja kepada si pekerjanya. Dan itu tuh apa ya, pihak ketiga gitu, jadi bisa dibilang independen, nggak bekerja, jadi bukan kayak guru BK yang di sekolah, tapi dia adalah kayak semacam network ya, jaringan psikiater, psikolog, konselor dan lain-lain yang punya kerjasama dengan si pemberi kerjanya. Ini ada di tingkat nasional sih. Nah, aku tuh semenjak bulan Juli udah rutin untuk terapi ini, karena kerjaku itu tadi ya yang di awal emotional labornya tinggi banget, dan aku bisa jadi tempat trauma dumping orang-orang dan aku harus dibantu untuk bisa mengurai juga bagaimana aku menerima, mengolah, dan mungkin memberi masukan ke depannya untuk mahasiswa aku gitu. Jadi, nah itu aku udah hampir 6 bulan kayak Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya kayak 5 kali, udah 5 kali sih. Dan aku ngerasa itu sangat membantu. Dan yang paling membantu adalah, dan makanya aku sangat nyaranin kalau kamu punya kesempatan untuk terapi atau EAP, adalah kadang tuh kita bukan berbagi untuk mencari jawabannya dari terapis kita, tapi sebenarnya terapis kita tuh menjadi cermin untuk memberikan kejernihan pada diri kita sendiri dalam melihat permasalahan yang sedang kita hadapi gitu. Atau melihat diri kita sendiri, apa yang harus kita lakukan, pilihan apa yang sebenarnya yang lebih sesuai dengan si intuisi kita yang terdalam gitu ya. Kita tahu ini yang benar gitu untuk kita. Itu sih yang aku ngerasa kadang kan kita butuh orang yang nggak sangat sih, cuman yang bukan orang yang punya relationship, hubungan yang subjektif atau yang personal sama kita untuk ngasih masukan-masukan, atau bahkan cuma memantulkan sih apa yang kita omongin, merangkum, memantulkan, dan memberi kejernihan itu dalam menguraikan masalah kita. Jadi aku ngerasa ini sangat membantu, dan rutinitas ini aku harap sih terus berlanjut ya di tahun 2025 ini. Dan aku bersyukur banget sih di sini tuh untuk pekerja, hak-haknya tuh sangat sangat diutamakan. Karena serikatnya juga cukup kuat. Dan itu penting. Semoga kalian semua gabung serikat yang mendengarkan hal ini. Iya. Oke. Rekomendasi. Tadi kan kamu udah mulai, tapi salah satu kita mulai dulu ya dari buku-buku yang sudah direkomendasikan oleh teman kami, Sulfi Tanaga, yang bisa menjadi pendamping rilisan lagu Kabut Putih, yang adalah kolaborasi Hara, Frau, untuk Dialita. Aku ngerasa itu, aku suka deh bentuk-bentuk kolaborasi yang kayak gini, yang dimana kita membagikan kayak kurasi soal bacaan, film, atau apapun itu tuh aku suka banget sih. Jadi itu salah satu rekomendasi ya. Aku juga bikin benang merah recommends di Instagram, yang mungkin teman-teman udah baca beberapa rekomendasi artikel pendek, film, dan Itu penting sih. gitu-gitu aja sih. Tapi ya beberapa dari rekomendasiku itu sih. Kamu kayak lebih Aku punya banyak ada dua rekomendasi. hal, tapi pengen ngasih penjelasan dikit sih tentang dua hal tersebut. Satu, sebenarnya berhubungan dengan Kabut Putih. Kayak sejak kamu proses pembuatan lagu itu sama Lani, yang sebenarnya udah lama banget 2023. kan ya, 2023, dan ongoing membicarakannya, bukan sekedar tentang proses pembuatan lagu itu sendiri, tapi kayak konteks yang menaungi si lagu tersebut, bukan hanya Ibu-Ibu Dialita ya, tapi juga tentang tragedi 65, sejarah 65, apa yang terjadi tahun 65 sampai sekarang mungkin kan ya. Jadi kembali baca beberapa buku tentang 65. Salah satu intinya ada banyak lah beberapa buku yang udah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Satu dari Benedict Anderson, John Rosales, segala macam, ada banyak. Tapi yang mungkin buatku pribadi akhir-akhir ini
baru, itu metode Jakarta, dan itu ada terjemahan bahasa Indonesianya. Setauku lagi habis karena banyak sekali yang beli. Mencurigakan. Tapi kalau kawan-kawan tertarik tentang isu 65 dan atau ingin memulai ketertarikannya tentang isu 65, kayaknya ini menjadi salah satu buku yang apa ya, pintu masuk yang menarik lah untuk melihat keterhubungan 65 dengan hal-hal Yang lebih besar yang ya. lebih besar secara global, konteks imperialisme, perang dingin, hal-hal yang di luar Indonesia itu sendiri dan hubungannya ke Indonesia dan khususnya tentang 65 gitu, dan maupun aktor-aktornya juga. Itu menarik sih untuk dibaca, dan menurutku pribadi sangat mudah juga untuk dibaca karena penulisnya tuh bukan akademisi yang kadang-kadang paham sekali menggunakan jargon-jargon dan kosakata dan rangkaian kalimat-kalimat yang terlalu berat. Mungkin ini pendekatannya lebih jurnalistik, pendekatannya lebih, bahkan ada beberapa yang lebih etnografis tentang kehidupan orang-orang yang melalui penyintas-penyintas 65 atau bahkan yang meninggal di 65 sampai tahun 70-an itu sendiri. Dan itu salah satu bacaan yang sangat saya rekomen ketika kawan-kawan yang masih tiba-tiba apa nih dialita, siapa nih apa nih tragedi 65 dan lain sebagainya. Rara Semalani itu lagi ngomongin apa sih, ini lagi nyanyi tentang lagu apa ya. Mungkin ini salah satu entry point yang menarik untuk dan penting untuk bisa masuk ke isu ini sih. Satu itu. Kedua, sebenarnya belum beres bukunya, tapi hampir udah 3/4 baca. Bukunya Jeffrey Batchen yang tentang fotografi dan kematian, Photography and Death. Aku lupa pribadi judulnya apa. Nanti kita kasih. Ntar aku kasih. Cuma bukunya warna merah juga, bagus sekali, dan dia ngebahas dari foto-foto Jepang juga. Dan menarik banget, dan tulisannya tuh tulisan Jepang di awal dan bahasa Inggris di terakhir ya. Jadi mungkin nggak tahu, mungkin tujuannya mungkin buat pembaca Jepang ya awalnya ya. Tapi sebenarnya jadi refleksi banyak tentang fotografi dan kematian itu sendiri. Jeffrey Batchen memang fokusnya ke hal ini, dan tesis utama dia adalah bahwa kita tuh mengambil foto karena kita takut kematian. Maka dari itu kita mengambil foto untuk mengabadikan suatu hal yang kita paham. Mengabadikan suatu hal yang sangat kita paham bahwa ini tuh akan sirna, akan hilang gitu. Dan kita paham juga proses pengabadiannya itu sendiri tidaklah sempurna karena kita kasarnya hanya mengabadikan sebagian kecil dari yang kita takut akan kehilangan. Itu subjek yang kita takut hilang, subjek, momen, tempat yang kita takut hilang tersebut, karena itu adalah representasi two dimensional ya, dua dimensi tersebut gitu. Nah, gara-gara buku itu dan berangkat dari tesis dasar bahwa kita ngambil foto karena kita takut kehilangan dan kematian hal di luar diri kita dan bahkan termasuk diri kita sendiri, gue jadi bertanya sendiri tentang kalau memang itu dasar dari fotografi kita atau kegiatan fotografi kita, apa yang terjadi kalau misalnya kita ngambil fotografi di dalam setiap momen kita? Apa dampaknya kita terhadap penerimaan akan kematian dan kehilangan itu sendiri gitu? Apakah itu akan semakin mengkristalkan pemahaman bahwa kematian dan kehilangan itu merupakan suatu hal yang tidak memungkinkan, atau bahkan menjauhkan diri kita akan narasi-narasi dan diskusi-diskusi dan pembicaraan tersebut gitu. Karena kita bisa sekarang menangkap momen fotografi di setiap saat dengan HP kita gitu. Kayak bahkan kita bisa foto apapun yang kita inginkan gitu. Di setiap saat, di setiap detiknya kita gitu kan. Sedangkan dulu kita ada proses, sedangkan bisa kayak pakai film gitu kan ya. Pakai film ya udah, kita cuma bisa ngambil film 36 foto, kemudian kita harus mencucinya, jadi ada keterbatasan fisik untuk apa yang bisa kita abadikan gitu. Sekarang ada 360 juga. Dan ada bahkan ada 360 gitu, dan itu yang mungkin yang kita harus benar-benar pikirin, apakah itu sebenarnya semakin menjauhkan kita untuk menerima bahwa kehilangan adalah keniscayaan. Adalah keniscayaan. Bahwa kita semakin sulit untuk menerima kehilangan tersebut. Ada sih aspek itu. Kadang aku ngerasa seperti itu, terutama di tahun-tahun berapa ya? Mungkin
berapa tahun lalu yang Hmm. kita sempat refleksi, ih kita banyak banget ngambil foto di HP kita, tapi nggak pernah juga kita sulit gitu mengakses, melihat kembali, dan akhirnya jadi debu-debu digital Hmm. yang menghilang. Dan kadang kalau kita review lagi gitu dari misalnya 2000 foto di tahun 2003 bulan Januari gitu, kayak ngapain ya foto ini gitu, kayak nggak terlalu bermakna juga sebenarnya. Makanya sekarang kami berpindah ke analog kan, kembali lagi. Yang aku rasain dari ngomongin soal fotografi dan kematian atau kehilangan itu adalah ternyata setelah aku memulai fotografi lewat kamera analog lagi, aku mengambil lebih sedikit foto dengan HP aku sih. Jadi aku nggak selalu memotret apa yang ada di sekitarku, karena aku jauh lebih mungkin paham apa yang aku rasa ingin aku abadikan, apa yang bermakna buat aku secara visual ya. Yeah. Karena ada juga hal-hal yang tanpa divisualisasikan pun tetap bermakna sih buat aku. Kayak justru karena dia tidak pernah hadir secara material, itulah yang membuat si momen itu atau pengalaman itu bermakna. Itu sih kayak nggak tahu ya, mungkin apakah fotografi memang harus selalu hadir untuk mengabadikan, apakah mengabadikan pengalaman tuh harus selalu lewat fotografi gitu. Dan akhirnya itu ke pertanyaan berikutnya juga, apakah dengan kita mengabadikan segala sesuatu lewat fotografi, kita justru semakin menghilangkan kebermaknaannya? Ada kemungkinan sih, ya itu kan aku rasain. Iya, itu kan kayak makanya sekarang tuh aku meaningless. Ini foto kita semua bukan sekedar foto, tapi hidup kita jadi meaningless gitu. Karena kita pun jadi nggak hadir sepenuhnya kalau kita ngambil kayak 1000 foto di 1 detik. Iya gitu. Tapi ya mungkin banget sih. Tapi ya mungkin salah satunya ya kembali ke analog itu tuh bikin aku jadi malah refleksi soal, karena satu roll film misalnya ada 37 gitu ya, 36, 37 terus aku malah biasanya sebulan sama kamu yang kita habis masing-masing gitu satu roll, kamu bisa lebih lama, malah aku jadi bisa punya semacam apa ya, retrospektif gitu, kayak pandangan yang ke belakang. Oh ya, jadi bulan Juli tuh aku ngapain aja ya gitu. Oh ternyata aku kesini. Dan nggak berarti hal-hal yang nggak terpotret itu nggak bermakna, malah banyak banget pengalaman yang sangat-sangat bermakna buat aku tuh yang nggak ada fotonya sih. Dan nggak tahu, menarik relasi dengan fotografi ini karena aku juga lihat, apalagi kita lagi jalan-jalan ya, jadi ngeliat banyak banget turis dan kameranya gitu. Bener-bener banyak banget kan foto yang diambil. Lalu untuk apa? Untuk siapa juga? Dan untuk berapa lama foto-foto itu akan terus mengabadikan atau bisa mengabadikan hal-hal yang sebenarnya secara material pun akan niscaya hilang. Iya. Keinginan kita untuk mencari makna lewat mengabadikan segala sesuatu justru menghilangkan makna. Dan itu sedih banget buat aku kadang. Itu ironinya sih. Itu ironinya. Tapi gitu juga kan. mungkin itu adalah kenapa fotografi akan selalu menarik buat aku dan kamu, karena bukan soal fotografi ya, tapi bagaimana kita berelasi dengan dunianya sih. Itu. Dan itu kayak dua rekomendasi yang sedang aku pikirin sih, karena kayak dua topik itu deket banget, isu 65. Karena punya teman dekat keluarga juga, selain karya kamu terakhir terbaru ini, dan juga isunya sangat penting, dan foto tuh sangat dekat sama orang Indonesia ya. Iya, dan dekat dengan aku dan kamu kita juga. Iya, foto bagus. Untuk aku sih kayak rekomendasinya ya udah di benang merah rekomen, sama apa ya, gak ada lagi sih, paling aku sangat menganjurkan teman-teman untuk bersepeda dan tetap berkebun. Kayak itu aja. Wow, mati. Ya, ke-save gak? Ke-save. Oh shit. Harapan. Apa nih harapan kamu dan aku di tahun 2025? Sorry tadi mati. Aku harapannya sih, kalau aku sih pribadi pastinya pengen beres ya dengan segala macam hal kayak pengetahuan yang baru, selesai aja sih, dapat gelar, beres semuanya segala macam, pastinya itu menyenangkan lah, nggak meragukan, tapi juga sangat excited, sangat tertarik akan dunia setelah ini gitu, kayak post study, setelah studi ini tuh apa yang akan studi lagi mungkin ya gitu. Dan kadang gue pengen kayak lihat band yang apa yang hadir ya. Bentar, ini pastiin dulu rekam. Oh ya, rekam. Sorry. Ya, yang di akhir 2025 ini gitu ya. Penasaran sih. Kayak kamu udah Dr. Band belum? Ya, pas kita rekaman.
kamu udah dapat apa Nanti segala kita akan macam. merayakan ya di tahun yang 2025 2025, itu nanti kita ada 2026 gitu. champagne gitu ya. Kombucha. Dan lain sebagainya, semoga ya. Dan itu yang sebenarnya pengen pengen gue lihat, kayak kehidupan gue setelah ini apa. Hmm. Dan juga kamu Hmm. juga setelah ini apa gitu, karena ya sekarang kan juga lagi ganti-gantian gitu. Apakah kamu juga akan lanjut kuliah kah, atau apakah kamu akan punya karir lain di musik, seni dan lain sebagainya kah, atau mungkin kedua hal tersebut sekaligus juga dan lain Amin. sebagainya. Nggak tau, gue cukup excited tentang masa depan gue. Nggak selalu optimis 100%. Hmm. Balik lagi tadi dengan segala macam pemahaman akan keterbatasan-keterbatasan yang kita miliki. Cuma ya cukup cukup punya apa ya, harapan akan kemungkinan lebih baik itu sih, dan pengen mengaktualisasi hal tersebut sih. Hmm. Ya, atau Aku juga semangat sih untuk lihat nanti kamu menyelesaikan tesis kamu seperti apa, karena ya aku udah ngelihat prosesnya dari awal, bahkan dari waktu masih sebuah ide gitu ya. Terus ikut juga belajar rasanya gitu di dalam diskusi-diskusi di rumah atau di kampus, atau ngeliat kamu presentasi, aku malah jadi ikut belajar dan bisa ngasih mungkin perspektif aku juga kadang gitu soal apa yang lagi kamu coba tulis gitu. Ya aku penasaran banget hasil kayak gimana, meskipun aku tahu ini cuman sebagian dari karya riset atau riset besar kamu kan. Jadi pastinya akan ada banyak angle lagi untuk melihat riset yang kamu lakuin, dan ya jadi karya-karya turunan lainnya yang mungkin bisa punya elemen publik gitu ya, commons yang lebih besar lagi gitu, ketimbang cuman kayak tesis cuman tapi nangis. cuman Maksudnya ngerti lah ya, maksudnya ruang ngerti lingkupnya kan ruang cukup eksklusif ya, akademi, tapi aku yakin pasti kamu akan menerjemahkannya untuk publik, dan mungkin bikin zine, bikin film, bikin karya artistik lainnya yang mungkin bisa dinikmati, bisa dipahami, jadi medium refleksi untuk lebih banyak orang lagi. Terus ya aku mah lebih tertarik 2025 karena aku tahu ini tahun yang penting banget buat kamu sih. Iya ya, makanya kayak tertarik banget tentang 2025, apa di apa tahun-tahun 2025 ini, karena ini kayak possibilities-nya tuh lagi kemungkinan tuh kebuka gitu, Dan tau gak serem sih? juga Dan kan, seram, pastinya seram. karena mungkin yang paling fix, yang paling pasti tuh cuman kamu harus selesai PhD kamu dan Ya. mungkin nantinya dapat gelar. Tapi yang lainnya, meskipun banyak post tadi itu, nggak ada yang bisa kamu kendaliin Nah kan. itu Kayak dapat kerjaan atau enggak, atau bisa studi lagi atau apapun lah. udah Tapi banyak itu hal. juga ngasih excitement dalam hidup ya. Jadi kayak unik banget sih. Iya. Perasaan ini aku paham banget sih Sa- yang kamu rasain. Tapi ini berhubungan banget dengan, karena gue tahun depan kan 39 ya. Tahun ini berarti tahun ini Tahun 2025, ya. tahun 2025 gue 29 gitu. 29. 39 gitu kan ya. Dan kayak wow, apakah di umur sekarang ini seharusnya gue mencari stabilitas, atau apakah gue mencari hal-hal possibilities lagi Udahlah, ya kayak kita gitu. nggak akan pernah bisa stabil Itu sih. sih yang kayak Takdir. ya kita memang selalu berada di movement Kayak ya. kita stabil di Social dalam movement. Kita dalam terus bergerak, itulah yang Emang menjadi stabilitas kita iya sih, yang memberikan kita yang stabilitas kita. keajekan Iya, kehidupan mau kita. nggak mau sih kayak aku udah terima itu sih. Dan kalau buat aku pribadi mungkin apa ya? Oh nggak tahu ya, aku kayak nggak bisa banyak berharap di 2025 ini karena ya tahun lalu aku ngerasa ternyata aku nggak cukup tangguh bahkan untuk punya harapan yang besar atau berharap, bermimpi. Jadi 2025 kayak aku akan mungkin lebih ke dalam kali ya. Kayak aku mau lebih banyak ngelakuin perjalanan ke dalam aja ya. Tapi beneran sih kayak mungkin untuk musik aku mau coba eksplorasi bunyi, suara, segala macam yang lebih baru untuk diri aku sendiri. Jadi bukan yang untuk keluar. Terus juga apa ya, presentasi hal-halnya lebih untuk dalam, dan mungkin banyak melakukan perenungan aja sih tentang kehidupan, tentang kebermaknaan, tentang kebahagiaan. Dan semoga di dalam perjalanannya aku bisa menemukan si kebahagiaan kecil itu sih yang tahun ini cukup sulit. Itu sih kayaknya sederhana itu. Aku setuju sih. Dan tapi yang mungkin bukan harapan, tapi yang aku inginkan di 2025 ya.
selain hubungan dengan tesis, PhD apapun segala macam itu, aku pengen punya kesempatan lebih banyak untuk merenungi hal-hal personal yang nggak terikat sama akademia lagi. Aku pengen, Karena kamu nggak sempat. aku agak kehilangan diri aku yang itu gitu, yang adalah momen-momen pastinya merenungi hal tersebut gitu ya, tapi kesempatan tersebut itu tuh agak terbatas karena aku lebih kayak mikir kayak oh ya kayaknya aku mending menggunakan waktu ini untuk mikirin tentang PhD aku, hal yang lebih akademik gitu ya. Pengen sih yang lebih balik lagi terhadap personal introspeksi tentang eksistensialisme maupun makna dan kebahagiaan dan lain sebagainya. Pengen balik lagi merenungi hal-hal tersebut itu, walaupun pastinya itu hadir tetap, cuma kesempatannya nggak sebanyak yang aku inginkan sih. Nah, Itu sih. yang mungkin selain itu, tapi aku juga pengen tetap, aku masih punya harapan-harapan yang lebih besar, lebih kayak sosiopolitik, kayak misalnya aku tetap pengen banget ngelihat Palestina merdeka gitu di tahun ini. Dan aku tahu itu akan memberikan ripple effect, kayak dampak yang sangat besar untuk gerakan dimanapun. Fuck Israel. Tuh burung-burung ya gitu. Iya, fuck Israel. Fuck Zionist. Dan apa namanya? Tapi aku juga pengen selain introspeksi soal tadi ya, soal kayak posisi aku di dunia ini dan lain-lain, tapi aku juga pengen lebih menjaga atau bahkan memikirkan ulang bagaimana aku bisa berkontribusi sih ke masyarakat, ke dunia, baik di sini maupun di Indonesia. Iya. Tapi mungkin bukan sebagai sesuatu upaya yang sangat publik, tapi lebih kayak masih ya lebih kayak semacam evaluasi juga, kayak mungkin cara-cara seperti ini aku harus tinggalkan, aku mencoba cara-cara baru dan lain-lain. Jadi praksisnya aku pengen melakukan praksis, tapi aku mau lagi masuk ke fase refleksi ya gitu. Yeah. Jadi yang lebih memikirkan kembali strategi, metode, teori dan lain-lain untuk menajamkan praksis di pendidikan kritis, musik, kesenian dan lain-lain sih. Tapi itu elemen penting karena seringkali di proses praksis itu kita lupa kan ada teori dan praktek ya. Tapi di antara teori dan praktek itu ada refleksi gitu sendiri. Itu kayaknya aku mau masuk ke situ, dan aku tahu kamu pun membutuhkan si momen itu, karena selama ini kamu kayak teori banget nih sekarang. Kamu pasti abis ini butuh refleksi soal oke, sekarang kamu udah mempelajari teorinya, sekarang gimana praksisnya gitu kan. Nah, aku juga selama ini praktek mulu, tapi untuk nge-bridge ke teorinya aku perlu refleksi dulu sih. Jadi gitu, harapan Itu untuk sih. 2025. Apa harapan kalian tentang 2025? Boleh dibagi di komen Spotify. di bawah, di komen di bawah ini. Dan sekali lagi terima kasih ya telah mendengarkan episode keberapa ini, atau episode tahunan Benang Merah. Tahunan 2024 ke 2025 lah. Dan mohon maaf sekali kalau kami masih belum bisa berkontribusi lebih sering, tapi ada sih ide-ide ya, cuman Tapi kita simpan dulu itulah. kita simpan sampai nanti band udah jadi Dr. Band. Tahun depan kita rayain bareng-bareng ya di episode berikutnya. Mau nyombong. Iya, kamu boleh nyombong deh satu episode. Kan Jumawa ya, past Jumawa. life-nya juga orang yang Jumawa. Harus Jumawa. Oke, semoga kabar teman-teman baik, juga sehat, dan siap menyongsong 2025. Siap marah, siap aksi, Terus siap marah, terus kecewa. tapi terus berharap juga berharap. pada perubahan, terus bergerak, terus melakukan apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Dan semoga kita bisa menjadi bagian dari apapun yang sedang kalian perjuangkan itu. Terima kasih, salam hangat dan salam dingin sih sebenarnya, aku kedinginan banget tadi dari New Zealand. Dadah. Dadah.